Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon maaf sebelumnya Ibu ini pernah mengundang saya 2 tahun yang lalu kalau nggak salah ya di Besi Baja, tapi saya nggak tahu kemana. Maksudnya kalau tidak PPKM biasanya nggak tahu di mana Bu ini. Sekarang ini lagi PPKM jadi terpaksa di kandang, terpaksa di kantor. Mohon maaf sebelumnya belum sempat. Jadi topik yang akan kita bahas hari ini mengenai nikel. Benar seperti yang disampaikan oleh Bu ini karena Indonesia itu sebenarnya kaya ya, tapi dari sisi teknologinya sebenarnya kita masih jauh, lemah sekali kita. Saya tidak tahu bagaimana caranya menguasai teknologi ya. Saya tidak tahu caranya bagaimana. Yang jelas tidak mungkin kami sendiri gitu, tidak mungkin. Kalau misalnya kita bicara mengenai teknologi di pembuatan logam ini, mulai dari baja, besi baja, kemudian nikel, tembaga, aluminium dan segala macam, itu butuh banyak disiplin. Jadi tidak hanya metalurgi hanya kita sebagai orang proses ya, dan juga bersama dengan teknik kimia juga biasanya itu sebagai orang proses. Dan kalau misalnya di pabrik itu selalu dibantu oleh rekan-rekan dari teknik mesin. Ya, kita biasanya jauh dari teknik mesin dan juga dibantu oleh teman-teman dari elektro. Ya, bagaimanapun juga pabrik butuh listrik, kemudian juga butuh kontrol sistem, teknik fisika, mungkin instrumentasi dan kontrol. Nah di ITB itu belum ada Bu ini ya. Gimana caranya ya? Saya nggak tahu gimana caranya. Jadi kita lemah sekali di situ. Betul. Multidisiplin lemah ya Pak ya, padahal ya Ya, ini punya semuanya ya. ya, walaupun sebenarnya di Indonesia udah ada Rekin. Rekin itu tapi lebih banyak fokus ke Chemicals ya. chemical, ke pabrik pupuk, Pupuk. pabrik semen, kemudian ke oil and gas, ya, ke minyak dan gas, kemudian mungkin ke banyak ke pabrik kimia ya. Mereka belum, walaupun sebenarnya sudah diminta oleh Antam dulu tahun 2000, 2006, 2007 membangun ferronikel yang ketiga berpartner dengan luar tetap. Jadi Rekin ini lebih banyak di engineering, tidak begitu banyak sih ya. Dan komponen tetap dari luar. Jadi masalah konstruksi yang smelter-smelter ini kita masih kurang ya Pak ya? Nggak ada, belum Nggak ada ada. perusahaan, belum ada perusahaan di Indonesia yang fokus ke situ, belum ada. Oke. Terakhir yang diajak oleh Antam itu Wika terakhir. Wika kan cuma ngerti bangunan ya, yang pancang ya, bisa bisa ngecer beton. Tapi kalau saya cerita dalaman juga mungkin tidak, belum waktu itu. Pelan-pelan mereka juga, saya udah bilang ke Wika, orangnya juga harus mulai berpikir ke arah untuk membangun pabrik sendiri. Akhirnya kita kalah jauh dengan teknologi dari China yang masuk ke Indonesia saat ini, dan itu murah sekali, murah, cepat ya. Kita kalah. Kita nggak ada apa-apanya gitu. Yang jelas mereka jauh lebih maju di semua lini dibandingkan dengan kita. Baik, ini saya izin untuk share screen. Mudah-mudahan bisa. Oke. Jadi ini sebagai apa namanya, diskusi saja kita ya, diskusi mengenai bagaimana sih proses, walaupun saya yakin bahwa rekan-rekan mahasiswa ini mungkin sudah tahu juga seperti apa pabrik untuk mengolah nikel ini. Kalau saya pribadi lebih banyak di pirometalurgi. Kalau saya cerita mengenai dari nikel, kemudian menjadi stainless steel dan segala macam, mungkin saya lebih banyak paham di situ. Hidrometalurgi bukan bidang saya. Nanti saya berikan ini, udah dikirim Bu ini ya, udah Sudah, dikasih ya. sudah Ya, ada, sudah ada. saya paling khawatir sekarang ini karena banyak yang mendapatkan slide kuliah saya entah dari mana, mereka unggah di internet. Saya khawatir karena kadang-kadang kita menggunakan gambar tanpa izin ya. Terus ada di internet seperti di akademia, saya lihat ada beberapa slide kuliah saya, kok bisa ya? Itu siapa yang unggah ke situ? Yang jelas bukan alumni dari metalurgi. Saya lihat namanya bukan. Saya coba hubungi juga nggak tahu di mana gitu. Saya coba berkali-kali. Dan itu nggak hanya satu slide, banyak slide, berapa slide. Nggak ada izin. Apa tujuannya mereka ya unggah-unggah gitu ke internet? Baik, kita lihat kembali ini, selalu muncul tabel periodik ya. Mohon maaf ini, selalu muncul ini. Ya. Kalau misalnya kita lihat, karena tubuh kita juga terbuat dari tabel periodik kan, maksudnya unsur-unsur dari tabel periodik. C, H, U, itu kan komponen utamanya, ada N, ada P, ada S, ada M, G, dan seterusnya, itu mungkin komponen tubuh kalau nggak salah ya. S, ada Mg juga. Ya. Kalau misalnya kita di tabel periodik ini, kembali ke sini, dari 118 unsur, itu 95 unsurnya adalah logam. Jadi 95 unsur atau 80% adalah logam yang sifatnya macam-macam, ada yang mengkilap, ada yang bisa mengantarkan panas, mengantarkan listrik, ya, macam-macam itu sifat-sifatnya. Kemudian yang 15% ini non logam, yang warna abu-abu ini hidrogen, karbon, nitrogen dan seterusnya. Di sini juga ada gas, ya, gas dan halogen.
Sisanya 5% semi logam. Dia bersifat logam, juga bersifat non logam. Misalkan silikon ya, semikonduktor, silikon yang warna hijau di sini mulai dari boron, silikon, germanium dan seterusnya ini termasuk ke dalam non logam. Jadi kalau misalnya dijumlahkan 85% dari unsur-unsur di tabel periodik ini adalah logam. Logam. Ya, banyak sekali. Terus terang salah satu tujuan dari program metalurgi, program studi teknik metalurgi itu didirikan salah satunya adalah untuk mengolah ini. Karena kami kan dulunya dari tambang ya. Dan sebagian besar ini kan dari tanah ya. Dari tanah diambil, ditambang, yang kemudian harus diproses. Tugasnya banyak sekali dan nggak mungkin sepertinya kami semuanya itu harus berpikir ini, nggak mungkin. Makanya butuh rekan-rekan dari lain, dari kimia, teknik kimia, mungkin yang dekat, teknik material, gitu. Seharusnya sama ya, serumpun ya. Itu yang tugasnya bagian logam-logam ini. Dan belum ada satu orang yang ahli di satu unsur. Belum ada sepertinya. Misalkan orang tersebut ahli di tembaga gitu ya. Belum ada. Kalau misalnya dia ahli, paling-paling ahlinya di proses pirometalurgi. Bagi misalkan orang-orang yang bekerja di PT Smelting di Gresik, ahli di proses pirometalurgi, tapi beliau tidak mengerti proses hidrometalurgi. Sekarang ada biometalurgi, ada biohidrometalurgi, tidak mengerti. Jadi sekali lagi, tidak ada satupun orang yang ahli di masing-masing unsur ini, tidak ada. Di besi juga, saya dulu background-nya memang besi, di besi. Nggak ahli saya di besi, karena besi itu juga luas sekali. Mulai dari ekstraksi besinya, kemudian membuat bajanya, kemudian setelah itu dicor, dicetak. Setelah itu di roll, dibentuk, ya ada heat treatment, ada proses macam-macam di situ. Jadi nggak ada satupun yang mengerti satu unsur ini. Ya satu unsur aja tidak ada satu orang pun yang ngerti. Apalagi ini banyak sekali unsurnya. Jadi butuh banyak sekali orang yang harus mendalami mengenai metalurgi ini. Ini mengenai produksi nikel, mungkin sebagian besar sudah tahu, di tahun 2018 itu sekitar 2,2 juta ton nikel dihasilkan di dunia. Dari 2,2 juta ton ini, kalau misalnya kita lihat sumbernya itu 700.000 itu berasal dari nikel sulfida, biji nikel sulfida. Ini tidak terdapat di Indonesia, tidak ada di Indonesia. Kita tidak usah pusing-pusing di sini, karena nggak ada di Indonesia ini. Belum ada, saya dicari-cari nggak ada, belum ada sepertinya. Kita di Indonesia itu banyaknya nikel laterite, jadi di bawah ini disebut dengan nikel laterite secara umum, baik limonit maupun saprolit. Jadi limonit itu yang kadar rendah, yang besinya tinggi, yang saprolit itu kebalikannya, kadar nikelnya agak tinggi, besinya agak rendah, kemudian ini MgU-nya agak tinggi, ini MgU-nya agak rendah, tapi di bagian atas ini alumina lebih tinggi. Dari tambang ini, kemudian diproses di pabrik, di peleburan, menjadi produknya macam-macam, pengolahan dan pemurnian ya. Ada yang peleburan di bagian bawah ini teknologi adalah peleburan, pirometalurgi, menghasilkan baik ferronikel maupun nickel pig iron. Nickel pig iron ini kandungan nikelnya antara 2 sampai 15%. Kemudian yang ferronikel antara 15 sampai 40%. Yang di atas ini dihasilkan dari biji nikel sulfida atau dari limonit dengan menggunakan jalur hidrometalurgi. Jadi di bawah ini dengan menggunakan jalur pirometalurgi, di atas ini dengan menggunakan jalur hidrometalurgi menghasilkan nikel sulfat yang untuk baterai ya sekarang ini ya, atau bisa juga menghasilkan nikel murni. Yang jalur pirometalurgi itu bisa juga menghasilkan nikel baterai untuk baterai atau nikel murni. Caranya diubah terlebih dahulu menjadi nikel mate seperti yang dilakukan oleh PT Vali di Indonesia, di Sulawesi. Nah dari sini diklasifikasikan nikel itu menjadi dua kelas, ada kelas 1, ada kelas 2. Kenapa dibilang dengan kelas 1? Kelas 1 itu maksudnya nikelnya bisa digunakan untuk apapun. Disebut dengan nikel kelas 1. Apapun kita bisa gunakan. Terutama nikel murni ini ya. Kalau misalnya nikel sulfat ini sudah tertentu untuk chemical ya, dan juga untuk baterai. Tetapi untuk yang di atas nikel murni ini kita bisa gunakan untuk apapun. Mau buat nikel sulfat bisa, mau buat stainless steel bisa, mau buat apapun bisa. Makanya disebut dengan nikel kelas 1. Nah, di bawah ini disebut dengan nikel kelas 2, terutama ferronikel dan NPI. Mengapa disebut dengan nikel kelas 2? Karena penggunaannya itu sudah terbatas. Hanya untuk stainless steel atau hanya untuk industri besi baja. Lebih banyak sih digunakan untuk stainless steel. Makanya disebut dengan nikel kelas 2. Ini nggak bisa kita gunakan misalkan untuk baterai. Nggak bisa. Harus kita uraikan lagi lebih lanjut. Ya bisa, artinya harus diproses lebih lanjut. Tidak bisa langsung. Tapi kalau misalnya untuk stainless steel itu langsung bisa digunakan. Dan seperti ke atas, untuk nikel base alloy juga nggak bisa. Itu cuma dengan nikel kelas 2. Nah, dari situ kita lihat proporsinya di tahun sekarang ini, tahun 2020, penggunanya 73% untuk stainless steel, penggunaan dari nikel. Ya, di sini juga sama, kalau misalnya dilihat juga mirip ya, sekitar 70% untuk nikel.
Kemudian yang lain adalah untuk nickel base alloy, ini misalkan untuk turbin pesawat terbang, untuk apapun logam-logam yang nikelnya lebih dominan. Kemudian ini untuk special steel, untuk baja-baja spesial, kecil ini porsinya untuk plating, kemudian untuk foundry, untuk baterai saat ini masih kecil 8%. Kemudian ini kebutuhan lainnya. Di masa depan itu diproyeksi bahwa ini akan besar ini untuk baterai. Walaupun demikian masih stainless itu nomor 1 ya, stainless steel itu masih nomor 1. Tapi proporsinya untuk baterai ini meningkat dengan produksi nikel juga meningkat sekarang ini 2,4 di tahun 2030 diproyeksi menjadi 4,5 juta ton. Ini keadaan di dunia dan Indonesia saat ini. Ini harga nikel yang bergerak naik turun ya, volatil di tahun 2007, 2006 akhir 2007 ini peak-nya, kemudian setelah itu turun di tahun 2009 ada krisis global ekonomi, kemudian setelah itu naik lagi. Tapi ya standar seperti itu. Hari ini mendekati sekitar 20.000 ton. 20.000 US dollar per ton hari ini. 20.000 US dollar per ton. Harga hari ini beberapa bulan yang lalu atau di tahun 2020 itu sekitar 10.000 ini juga merana. Begitu 10.000 ini merana nih perusahaan-perusahaan nikel, terutama yang perusahaan Indonesia ya. Perusahaan Indonesia mungkin nggak karena mereka menggunakan teknologi yang lebih efisien. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan saja ya. Ini ada biji nikel itu ada 2, ada sulfida dan juga ada laterite. Kalau misalnya sulfida bentuknya seperti ini, dia mineralnya biasanya petlandit atau pyrotit, tetapi di sini lebih kompleks, mengandung nikel 1-2%, tetapi di sini ada PGM, ada bilangnya apa, platinum group metals ya, atau kadang-kadang orang juga mengatakan precious group metals atau platinum group metals. Itu ada emas, ada Ag, ada PT. Ini mirip dengan biji tembaga sulfida yang ada di Indonesia, yang ada di Freeport. Di situ juga ada tembaganya, tetapi juga ada logam-logam mulia lainnya. Nah, di sini biasanya selain nikel ada tembaga, ada kobalt, ada besi, ada tembaga terutama. Kemudian ini sulfur bisa digunakan sebagai fuel, ini seperti copper smelting sama persis, dan juga bisa dilakukan proses konsentrasi dengan flotasi. Jadi ini dengan menggunakan jalur persis seperti kita mengolah tembaga. Di sini mengandung dalam konsentratnya 6-20% nikel di bagian akhir. Tapi sayang, kita nggak punya ini ya. Kita nggak punya ini, kita punya tembaga sulfida. Kalau nikel sulfida kita nggak punya. Atau mungkin belum tahu ada di mana. Bisa saja ada orang geologi itu harus jalan-jalan ya, mencari ada di mana. Kalau misalnya ada. Indonesia punya banyak ini, tanah seperti gini. Kalau misalnya ini kelihatan mineralnya gitu ya, kelihatan kristalnya. Kalau di Indonesia ya punya seperti ini, nggak kelihatan di mana mineralnya, kelihatannya seperti tanah saja. Kalau misalnya hujan, kelihatannya seperti tanah liat saja ini. Mengandung nikel antara 1-3%, bisa saja kurang 0, sekian persen. Ada kobalt, ada besi, kemudian ada LUI karena biasanya besi itu mengikat air menjadi air terikat ya, crystal water sekitar 10%, kemudian selalu mengandung biasanya basah, selalu mengandung air antara 30-40%, 35 secara umum. Kemudian hari ini masih sulit untuk melakukan proses konsentrasi, jadi kita sulit sekali meningkatkan kadarnya dari 1-3% ini. Setelah itu baru dikirim ke smelter. Itu sulit sekali dibandingkan dengan yang di sebelah. Yang nikel sulfida bisa ditingkatkan kadarnya 6-20%. Teknologi untuk pengolahannya yang sebelah kiri ini yang laterite ya. Ini juga kelihatan lapisannya di atas itu warnanya agak coklat, biasanya orang mengatakan iron cap. Kemudian di bagian sininya disebut dengan limonite. Ini bagian bawahnya ini nggak tahu apakah sudah bedrock atau masih saprolite di bagian bawah. Tapi sepertinya ini saprolite. Ini udah bedrock, kemudian di bagian atasnya limonite, kemudian ada iron cap di bagian atasnya sekali. Kalau misalnya teknologi untuk mengolahnya saprolite itu dengan menggunakan jalur pirometalurgi, kemudian limonite dengan menggunakan jalur hidrometalurgi. Walaupun bisa saja dari sini masuk ke sana, dari sini juga bisa masuk ke sana. Bisa saja, nggak ada masalah. Seperti direct nickel, mereka mengembangkan cara bagaimana bisa mengolah juga biji nikel saprolite walaupun MQU-nya tinggi yang dikembangkan di Australia, tapi sampai hari ini masih belum proven atau belum sampai ke skala industri ya. Dari dulu masih pilot aja, saya nggak tahu di mana masalahnya. Kemudian nikel sulfida itu umumnya dengan menggunakan jalur pirometalurgi, dikonsentrasi terlebih dahulu, kemudian setelah itu dilebur, kemudian dimurnikan, diambil nikelnya, tembaganya, dan PGM. Kalau misalnya di sini dengan jalur hidrometalurgi bisa menghasilkan nikel sulfat, kobalt sulfat, atau nikel logam, dan kobalt logam. Yang pirometalurgi ini menghasilkan ferronikel, atau NPI, atau juga nikel mate. Nikel mate ini diproses lebih lanjut, ujungnya bisa keluar seperti sebelah juga. Saat ini, memang yang paling banyak diolah adalah
nikel yang berasal dari nikel laterite. Jadi ini yang paling banyak. Sekitar 68% dari nikel yang dihasilkan saat ini berasal dari nikel laterite, 32% dari nikel sulfida. Sebelumnya kebalikan. Sebelumnya nikel laterite itu sekitar 40%, nikel saprolite itu sekitar 60%. Itu sebelum perusahaan-perusahaan dari China itu investasi di Indonesia. Ya, begitu mereka masuk ke Indonesia, malah kebalikan yang terjadi. Ini kalau misalnya dilihat, walaupun kita nggak punya pabriknya ya, sepintas kita lihat seperti apa kita kalau misalnya ingin mengolah biji nikel sulfida, jalurnya memang panjang sekali. Yang pertama dilakukan proses konsentrasi, mulai dari permukaan, penggerusan, ini juga penggerusan tahap lanjut, kemudian dengan menggunakan flutasi. Di sini menghasilkan konsentrat dengan kadar nikelnya sekitar 15%. Jadi masuk sekitar 1,5 sampai 3%, kemudian di sini keluar 15%. Dan juga bisa menghasilkan konsentrat tembaga. Jadi dipisahkan antara nikel dengan tembaga. Ini yang kemudian dimasukkan ke proses yang sekarang ini lebih cenderung menggunakan flash smelting. Kalau dulu prosesnya seperti ini, roasting terlebih dahulu, kemudian smelting, tetapi ini tidak begitu efektif, ya, artinya SO2-nya keluar di bagian awal tidak digunakan, maksudnya energinya tidak digunakan, tapi kalau misalnya ini langsung energinya pada saat sulfur itu dioksidasi, maka energi itu bisa melebur semua konsentrat ini tanpa butuh energi dari luar, atau kebutuhan energi dari luar menjadi lebih minim, lebih sedikit. Jadi ini lebih energi efisien, lebih mempunyai nilai operasi yang lebih rendah dibandingkan dengan di sebelah. Setelah itu dimurnikan lebih lanjut di Pearce-Made converter. Ini dihilangkan besi terutama yang dihilangkan di Pearce-Made converter ini. Jadi ini mengandung, ini ada yang keliru ya. Yang jelas ini besinya dihilangkan lebih lanjut menjadi, ini ada yang keliru di sini, mohon maaf. Ini seharusnya bukan 0,25 kobalt 0,5, ini seharusnya bukan, ini ada yang keliru di sini. Seharusnya ini besinya masih tinggi. Kemudian ini dihilangkan sehingga besinya sekitar 1%, nikelnya naik, itu ada tembaga, ada sulfur. Untuk menjadi logam, dari sini itu prosesnya panjang sekali. Panjang sekali ini, kalau bisa dilihat dari mate, kemudian dipisahkan baik hidrometalurgi, kemudian separation dan segala macam, sampai di sini keluar menjadi nikel logam atau nikel yang udah murni. Jadi prosesnya sangat panjang. Jadi kadang-kadang kita bersyukur juga kita nggak punya nikel sulfida. Kalau misalnya kita punya mungkin pusing kan untuk mengolahnya. Kalau misalnya nikel laterite itu jauh lebih simpel dibandingkan dengan yang ini, jauh lebih simpel. Ini tipikal yang laterite, yang tadi yang sulfida ini laterite. Jadi laterite ini di bagian atasnya terdapat iron cap yang kaya akan besi, kemudian ada limonit, ada saprolite. Kita bisa lihat profil konsentrasinya, yang warna hijau ini adalah nikel. Kita lihat yang di bawah. Jadi nikel di iron cap itu kecil, kemudian di limonit juga relatif kecil, dia agak meningkat di saprolite. Walaupun kadang-kadkadang juga ada saprolite yang low grade, yang kadarnya rendah. Kemudian di bedrock di bagian bawah dia juga kecil, nggak ada. Kemudian Fe kebalikannya, banyak di iron cap, kemudian banyak juga di limonit. Begitu di saprolite dia kecil, di sini juga kecil di iron cap, di bedrocknya. Kemudian MgO di atasnya dia kecil, kemudian di sini dia tinggi di saprolite. SiO2 juga mirip, SiO2 yang warnanya coklat ini juga mirip, di sini dia kecil, kemudian dia meningkat di daerah saprolite. Kemudian apalagi kobalt itu tinggi di limonit, rendah di saprolite. Kemudian scandium, ini kan baru-baru ini orang lebih heboh cerita mengenai scandium, lebih tinggi di limonit, bisa sampai 300 ppm, kemudian yang di saprolite itu 10 sampai 30 ppm. Itu mungkin yang penting. Alumina itu lebih tinggi di daerah limonit dibandingkan dengan yang di saprolite. Teknologi yang disarankan hari ini, limonit ini seharusnya menggunakan ISPAL atau menggunakan leaching ya, supaya lebih efektif dalam mengambil nikel dan juga mengambil kobalt. Kemudian yang di bawah ini karena mengandung MgO tinggi, kalau misalnya diolah dengan menggunakan pertama asam sulfat, itu konsumsi asam sulfatnya akan meningkat. Makanya disarankan untuk yang saprolite ini diolah dengan menggunakan jalur pyrometalurgi. Ada blast furnace, ada RKIF, ada sinter electric furnace, tapi yang paling banyak digunakan dan lebih efisien adalah dengan menggunakan RKIF. Kemudian setelah itu di sini ada direct nickel ya, yang dulu sudah pernah dikembangkan, ini seharusnya juga bisa mengolah yang saprolite. Kemudian ada STAL, ini teknologi yang baru-baru ini, pernah dengar nggak? Baru-baru ini digembar-gemborkan di Indonesia, belum pernah dengar ya? Ini sedang dikembangkan, ini juga intinya bagus juga, namanya step
Step Temperature Acid Leach, itu kepanjangannya. Kembangkan di Indonesia, walaupun konsepnya udah lama, konsep udah puluhan tahun yang lalu, tetapi menjadi pabriknya itu belum ada. Ini yang diusahakan untuk menjadi pabrik dalam waktu dekat untuk mengolah terutama yang kadar rendah, baik limonit maupun saprolit, walaupun utamanya sih sebenarnya untuk yang limonit. Kemudian ini pirometeorologi dengan hidrometeorologi, apa sih bedanya antara piro dengan hidrometeorologi? Jadi pirometeorologi biasanya kita berhubungan dengan temperatur tinggi, minimum 300 derajat Celcius ya, sampai ribuan atau puluhan ribu derajat Celcius. Itu di pirometeorologi. Hidrometeorologi maksimum di 300 derajat Celcius yang menggunakan proses autoclave. Kemudian pirometeorologi ini reaksinya sangat cepat, hitungnya detik atau menit ya, itu hitungan reaksinya, atau jam itu sudah selesai. Hidrometeorologi ini ada yang bocor, butuh waktu jam sampai tahun. Kemudian yang pirometeorologi ini lebih ekonomis untuk yang high grade, kemudian yang hidrometeorologi ini lebih sesuai untuk yang low grade. Kemudian kalau pirometeorologi tidak bisa atau sulit untuk mengambil semua logam, kalau hidrometeorologi bisa mengambil hampir semua logam berharga di situ. Makanya disebut pirometeorologi tidak sesuai untuk ore yang kompleks. Ini bisa untuk mengambil nikel, kobalt, besi, walaupun besi nggak bisa ya. Besi itu harus pirometeorologi. Kemudian dapat menghasilkan logam langsung gitu, saat itu juga bisa keluar logamnya. Kalau ini masih jauh jalannya, dilarutkan terlebih dahulu, kemudian dipisahkan pengotor ini, kemudian di bagian ujung juga masih belum jadi logam akhir ya. Kadang-kadang perlu electrowinning, electrowinning sih terutama electrowinning di bagian ujung untuk mengambil, kemudian perlu electrorefining untuk memurnikan lebih lanjut. Jadi ini lebih panjang, ini lebih singkat prosesnya. Recovery ini biasanya lebih rendah, ini lebih tinggi. Nah, permasalahan di pirometeorologi biasanya menghasilkan slag, walaupun slag itu sebenarnya udah ramah lingkungan sebenarnya sekarang ini ya, bisa kita gunakan untuk konstruksi, tapi menghasilkan SO2 ini nggak bisa dihindari. Menghasilkan SO2 dari pembakaran, ini di masa depan mungkin nggak boleh ada lagi. Menghasilkan CO2, dan juga di masa depan nggak boleh ada lagi. Ada emisi debu ke lingkungan. Kalau ini juga seharusnya mirip, nggak ada. Tapi kalau misalnya orang menggunakan asam sulfat, pasti ada pabrik asam sulfatnya kan? Ya seharusnya menghasilkan SO2 aja juga dari pabrik asam sulfatnya. Tapi kemudian CO2 bisa saja dihasilkan kalau misalnya mereka menggunakan pabriknya dan pembangkit listrik yang menggunakan batu bara, bisa saja ya, tapi tidak langsung. Itu bisa saja. Kalau misalnya ini yang ramah lingkungan, artinya ini nggak ada. Kemudian handling dari larutan yang udah dilindit dan juga termasuk tailingnya. Kalau misalnya kita dari logamnya, besi itu hari ini sekitar 100% itu pirometeorologi. Untuk masukkan besi baja ya, sekitar 100% itu prosesnya adalah pirometeorologi. Hidrometeorologi mungkin ada untuk menghasilkan besi murni ya, tapi itu kan jarang kita gunakan ya. Banyak ini yang kita gunakan sehari-hari untuk konstruksi dan lain-lain. Aluminium, dari alumina menjadi aluminium ini 100% pirometeorologi, tetapi kebalikannya dari boksit menjadi alumina, di prosesnya masih Bayer yang banyak digunakan, walaupun ada Pedersen yang kombinasi antara hidropirometeorologi juga akan berkembang suatu saat. Manggan 70% pirometeorologi menghasilkan produk ferromangan, high carbon. Ini kalau misalnya yang hidrometeorologi menghasilkan mangan elektrolitik. Kromium juga mirip ya, kira-kira 80% 20%. Kemudian tembaga 60-70% masih pirometeorologi. Ini hidrometeorologi, seng lebih banyak hidrometeorologi, PB lebih banyak hidrometeorologi. Nah, nikel yang sekarang ini sekitar 60-80% itu masih pirometeorologi, terutama di Indonesia saat ini. Indonesia saat ini mungkin 95% pirometeorologi, yang ini masih kecil ya. Magnesium masih 100% pirometeorologi, timah juga sama, titanium, kalau TiU2 hidrometeorologi, tetapi menjadi titanium metal itu dengan menggunakan pirometeorologi. Yang ini semuanya lebih dominan yang hidrometeorologi, itu gambarannya ya. Kita kembali lagi ke biji nikel. Jadi ini biji nikel yang Indonesia punya. Di situ terdapat nikel, kobalt. Ini dua yang harganya mahal saat ini. Harga nikel 20.000, harga kobalt sekitar 50.000, harga besi sekitar 300-400. Ini murah sekali. Ini murah dibandingkan dengan dua ini. Scandium harga ini masih mahal hari ini sekitar 2 juta US dollar per ton hari ini ya. Jadi ini yang sangat mahal. Kemudian di situ juga ada kromium, ada magnesium. Nah, ini permasalahan kalau misalnya di industri metalurgi saat ini, kandungan logam-logam berharga ini makin lama makin menurun, makin kecil, kita sulit mendapatkan yang kadarnya tinggi, suatu saat akan turun ya, yang menjadi tantangan.
bijinya menjadi lebih kompleks, ya. Kadang-kadang banyak pengotor di situ yang harus dipisahkan. Tetapi di pabrik itu biasanya dituntut metal recovery-nya setinggi mungkin, selalu. Walaupun bijinya amburadul, kadarnya rendah, recovery kalau bisa setinggi mungkin, kapasitas pabrik juga setinggi mungkin, kalau bisa operating cost rendah mungkin. Nah, yang ini tuntutan, ya. Jadi harus menggunakan juga teknologi yang ramah lingkungan, kalau bisa zero waste. Kita bisa memanfaatkan apapun yang ada di situ, bisa diambil. Teknologinya ini yang saat ini ada, jadi ada HPAL, ada atmospheric leaching. HPAL ini high pressure acid leaching, sudah ada pabriknya di Indonesia, PT HPL salah satunya di Pulau Obi. Kemudian atmospheric leaching, heat leach, ada Caron, belum ada di Indonesia, STAL ini sekarang sedang dikembangkan. Ada DNI di Australia, kemudian yang pyrometalurgi, ini yang hidrometalurgi, ya, hidrometalurgi ini. Kemudian kalau Caron ini kombinasi antara pyro dengan hidro, STAL juga sama. Kemudian ini yang pyrometalurgi ada RKIF, ada Sinter Electric Furnace atau disingkat dengan SEF, ada blast furnace, tiga ini yang dominan digunakan, RKIF yang paling banyak digunakan. Kemudian selain ini juga ada rotary kiln sebenarnya, tapi hanya satu-satu yang proven di Jepang. Di tempat lain belum ada yang proven. Di Indonesia sudah dibangun, tapi sepertinya tidak berfungsi dengan baik. Kemudian ada juga ide untuk konversi dari NPI itu menjadi nikel sulfat. Ini pabriknya sudah ada di Indonesia, akan beroperasi dalam waktu singkat. Mereka konversi dari NPI menjadi nikel mate, ujungnya menjadi nikel sulfat. Nah, ini proses yang harus kita lihat kembali. Apakah ini menjadi salah satu solusi di masa depan untuk mengekstrak nikel dan kobalt terdapat dalamnya. Ada pertanyaan nggak? Mungkin bosan kali kalau saya terus ini bicara. Ada pertanyaan nggak dari kita tanya dulu ya, mahasiswa silakan. Ada yang mau bertanya? Yang kuliah kemarin kita udah lumayan ya belajar pyrometalurgi dasar-dasarnya. Silakan, ada yang mau bertanya dulu? Nggak ada. Nggak ada. Oke, kalau misalnya nggak ada. Oke, di sini juga ada Fikri ya. Fikri juga akan rancang pabriknya juga tentang pabrik nikel ya. Di sini kemudian beberapa lagi yang ikut hadir. Nggak ada ya. Kemudian ada juga Fahri di sini juga TA-nya tentang rencananya mau secondary recycling. Nah, jadi memanfaatkan sisa baterai dan sebagainya. Jadi memang ingin ada hubungannya dengan nikel juga ya. Oke. Belum ada ya? Oke, baik. Silakan lanjut, Pak. Belum ada. Oke, belum ada. Saya biasanya ngecek kalau misalnya saya ngomong terus orangnya udah nggak ada. Apalagi ini kuliahnya online, kita nggak tahu. Baik, ini teknologi yang tadi disampaikan ya. Jadi ada macam-macam datanya. Kalau misalnya dilihat rata-rata kan di Indonesia saat ini dan juga di dunia karena banyaknya pabrik RKIF yang dibangun oleh China di Indonesia. Jadi saprolit diolah dengan jalur pyrometalurgi itu sekitar 80%. Walaupun ini sebenarnya bisa juga diolah dengan DNI, kemudian hidrometalurgi ini masih kecil, harapannya ini akan besar karena kebutuhan akan baterai. Ya, jadi ini akan besar nanti suatu saat dengan menggunakan teknologi HPAL. Dari sisi teknologi pyrometalurgi yang paling banyak digunakan ya tetap RKIF, ini populasinya data yang sudah agak lama. Kalau misalnya data yang baru mungkin kalau misalnya kita perbesar, ini menjadi lebih besar lagi ini. Blast furnace malah udah jarang peminatnya. Jadi mini blast furnace sudah jarang peminatnya dibandingkan dengan teknologi RKIF ini. Kemudian ini kalau misalnya kita lihat pelan-pelan dari kiri ke kanan, jadi ada dua jenis biji nikel, ada limonit, ada maksudnya yang laterite ini ya, ada dua tipe, yang limonit dan saprolit yang tadi sudah disampaikan. Yang limonit ini dengan menggunakan jalur hidrometalurgi, baik dengan menggunakan atmospheric leaching, heat leach, maupun HPAL, maupun Caron. Caron ini juga bisa mengolah yang ini juga sebenarnya bisa masuk ke sana. Ya. Kemudian yang DNI ini juga masuk ke jalur hidrometalurgi. Di sini bisa menghasilkan produk antara MHP maupun MSP. Kemudian ini dimurnikan lebih lanjut, menghasilkan nikel sulfat. Ini sebenarnya ada autoclave juga di sini ya, menghasilkan nikel sulfat, kobalt sulfat. Kemudian bisa juga dari sini dimurnikan menghasilkan nikel logam dan juga kobalt logam. Ini jalurnya hidrometalurgi. Disebut dengan produknya semua nikel kelas 1. Ya, nikel kelas 1, kobalt juga kobalt kelas 1. Kemudian yang di sini, yang di bagian bawah saprolit ini diolah dengan RKIF maupun blast furnace, menghasilkan NPI atau pure nikel atau juga nikel mate. Nah, nikel mate ini bisa masuk ke sana, masuk ke atas. Ini produknya jadi nikel kelas 1. Kalau yang di bagian bawah ini ujungnya yang nikel kelas 2 ini ujungnya dikirim
ke pabrik baja tahan karat. Kalau misalnya di Morowali itu langsung ke AOD tanpa ada IAF, nggak ada POD juga di situ, ke AOD langsung dikonversi menjadi tambah ferrokromium tentu saja, ferromangan, ferrosilikon menjadi stainless steel. Ini yang pabriknya sudah ada di Indonesia. Kalau misalnya kita lihat mengenai RKIF ini sebenarnya 3 equipment ya. Kita butuh rotary dryer, butuh rotary kiln, dan juga ada electric furnace. Kalau misalnya kita lihat detail mengenai proses di masing-masing alat ini, rotary dryer itu fungsinya hanya untuk mengeringkan. Ini terjadi proses pengeringan dan juga proses kalsinasi dan proses reduksi. Di sini terjadi proses peluburan lebih lanjut, menghasilkan produknya ferronikel maupun NPI. Ini contoh pabrik yang ada di Indonesia, yang dibangun oleh salah satu perusahaan China di Indonesia. Di sini terlihat, walaupun nggak ini ya, terlihat dari langit, dari foto dari Google Maps, ini adalah tempat untuk menyimpan biji nikelnya. Nah ini, kemudian di bagian sini ada rotary dryer, kemudian sini ada rotary kiln. Di bawah ini itu ada furnace. Memang tidak terlihat. Kalau misalnya ditanya ada berapa pabriknya, satu atap ini ada 4 jalur. 1, 2, 3, 4. Jadi di sini ada 4 kiln, juga ada 4 dryer, dan di sini di bawah atap ini ada 4 furnace. Jadi ini mereka dalam hal ini sudah punya 12. Jadi 4 kali 3, ada 12 RKIF. Ini yang banyak sekali. Kita bandingkan kalau misalnya Indonesia sudah punya pabrik dulu ya, dari Antam itu cuma 3 pabrik, 3 RKIF. Dan ini mereka bangun di sini 12. Vale juga hari ini 4 ya. Mereka punya 4 furnace. Ini malah memang furnace-nya kecil-kecil, 33 MVA. Kalau di Vale agak besar, tapi besarnya juga kira-kira 2 kali ini, 2-3 kali ini. Mereka datang ke Indonesia bangun, jumlah pabriknya sekarang ini RKIF di Indonesia sudah lebih dari 100 line RKIF. Jadi butuh banyak sekali ahli-ahli yang bekerja. Memang masih ada TKA yang bekerja di situ. Rata-rata dari, apalagi dari ITB ya, nggak mau kerja di sana, rata-rata gajinya kecil, berdebu, pasti nggak mau kan. Rata-rata ya masih TKA yang kerja di sana dan dibantu oleh orang-orang di daerah. Nah, ini kalau misalnya kita lihat fungsi dari rotary dryer. Fungsi dari rotary dryer ini sebenarnya untuk menghilangkan air dari 35% menjadi sekitar 20-23%. Tujuannya untuk menghilangkan air ini tidak semuanya dihilangkan. Tujuannya adalah supaya, kalau misalnya kita lihat ini kan lengket ya, seperti kita lihat. Supaya dia tidak lengket. Jadi tujuan untuk dikeringkan di bagian ini supaya tidak lengket, supaya kemudian mudah untuk dimasukkan ke dalam bin. Di sini ada timbang, ada load cell, kemudian di bawah ada di sini ya, load cell dipasang di bagian bawah, di sini di bagian bawah ada belt conveyor. Nah, di sini ada vibro feeder atau sesuatu yang membuat dia keluar gitu materialnya. Kalau misalnya seperti ini, tanah liat ini dimasukkan ke sini, tentu saja nggak bisa kita melakukan proses penimbangan yang akurat untuk umpan ke dalam rotary kiln. Itu fungsi dari rotary dryer. Kenapa semuanya itu harus dikeringkan terlebih dahulu, dan dikeringkannya tidak sampai 0% air. Kenapa tidak sampai 0% air? Kalau misalnya itu dilakukan, debunya itu akan banyak. Ini kira-kira 2% menjadi debu, 98% itu yang dikirimkan ke sini. Debu ini kemudian juga di pelletizing atau diaglomerasi, kemudian diumpankan ke dalam rotary kiln. Nah, di sini tujuannya sekali lagi pengeringan untuk memudahkan proses penimbangan. Kita juga harus campur dengan batu bara sebagai reduktor dengan proporsi tertentu, sehingga ini selalu akurat. Dan juga kadar airnya selalu sama. Ini kan kita cuma melihat beratnya saja. Berat ini, kemudian kita tambahkan berapa banyak reduktor yang harus kita tambahkan sehingga pas. Biasanya kebutuhannya sekitar 6%. Itu kebutuhan dari reduktor 6-8% ya, yang umum. Itu masuk ke dalam rotary kiln. Itu proses berikutnya. Ini di rotary kiln, jadi menghilangkan sisa air yang ada di sini. Dihilangkan semuanya sampai 0%, kemudian menghilangkan air kristal. Air kristal itu reaksinya seperti yang di bawah. Yang pertama di sini mineralnya gutit, turai menjadi hematit dan H2O. Yang di bagian bawah ini macam-macam ya, bisa lizardit, bisa antiborit mineralnya. Dia juga akan lepas, H2O-nya keluar. Ini disebut dengan LOI. Ini terjadi di bagian tengah dari rotary kiln, kemudian di bagian akhir terjadi reaksi reduksi. Kemudian di sini juga tambahkan batu bara. Ya, batu bara ini dalam rotary kiln untuk pre-reduction, dan batu baranya ini di bagian akhir masih ada sisa karbonnya. Itu digunakan sebagai reduktor di dalam furnace, reduksi lebih lanjut. Jumlah secara kasar jumlah nikel oksida yang tereduksi menjadi nikel metal itu 20-25%. Kemudian Fe2O3 menjadi FeO sekitar
100%, kemudian dari FeO menjadi Fe sekitar 5%. Kemudian masih dihasilkan kalsin, disebut dengan kalsin pada temperatur sekitar 750 sampai 900 derajat Celcius. Tapi ini sepertinya terlalu tinggi ya. Kadang-kadang di beberapa pabrik 600 sampai 700 derajat Celcius sudah cukup. Ini reaksi yang terjadi di dalam kiln di bagian akhir di sini. Ini burnernya. Kalau ini menghasilkan gas panasnya dari sini, dihasilkan gas panas, kemudian gas panas itu dimasukkan ke dalam water dryer. Kalau misalnya di furnace, fungsinya adalah untuk melebur sehingga terjadi reaksi reduksi dan juga terjadi pemisahan antara logam dengan slag. Furnace power-nya biasanya antara 12 sampai 100 megawatt. Yang paling besar ini sekitar 100 megawatt furnace ini. Yang saat ini tentu saja masih menggunakan PLTU yang paling banyak, menggunakan bahan bakarnya batu bara. Tentu saja ke masa depan kita harus berpikir bagaimana mendapatkan suatu teknologi yang ramah lingkungan, terutama untuk membangkitkan listrik ya, membangkitkan listrik ramah lingkungan, PLTS atau apa sepertinya ini masih belum diaplikasikan, masih tetap mengandalkan dari batu bara. Dan juga kalau saya menggunakan hydropower ini bagus nih, seperti di Bali menggunakan PLTA itu baik sekali. Ini hubungan antara daya dari furnace dengan kapasitas dari inputnya. Artinya kalau misalnya dayanya makin besar, kita butuh input yang makin besar. Ya, biasanya di sini juga kita akan mendesain kiln atau dryer yang lebih besar bergantung dari daya dari furnace. Pernah kejadian di beberapa pabrik karena furnace-nya itu ditingkatkan dayanya, tadinya sekitar katakanlah 30 megawatt, naik menjadi 45 megawatt, ya, furnace-nya masih sama, hanya power-nya jadi ditingkatkan, itu akan menyebabkan kebutuhan dari kalsinya meningkat. Tadinya 100 ton per jam, meningkat menjadi sekitar 140 ton per jam. Dalam kasus seperti itu, biasanya mereka harus menambahkan kiln. Jadi kilnnya nggak cukup. Dan kemudian juga harus nambah dryernya. Furnace-nya 1, nanti kilnnya 2. Dryernya juga 2. Operasi dari furnace ini macam-macam. Ada yang disebut dengan open arc smelting, ada shielded arc, ada yang immerse seperti yang sebelah kanan. Yang open arc ini hati-hati, karena kalau misalnya kita tahu temperatur dari arc ini, yang di sini ya, temperatur arc ini itu bisa lebih dari 15.000 Kelvin, 15.000 derajat Celcius ya, kira-kira. Bisa maksimum di sekitar 25.000 derajat Celcius, itu temperatur dari arc ini. Kalau misalkan dia terbuka seperti ini hati-hati nanti yang panas itu roofnya itu yang meleleh. Ini nggak disarankan untuk proses yang continuous, dan tidak juga ada yang orang menggunakan seperti ini. Biasanya kalau misalnya ada arc seperti ini, dia diselimuti oleh kalsin, apalagi kalau misalnya di proses peluruhan nikel, kalsinya selalu jatuh dari binnya ya secara gravitasi ke dalam furnace. Kalau misalnya ini terkonsumsi, dia akan jatuh otomatis dan bin dari kalsin ini selalu diisi. Biasanya orang mengoperasikan seperti yang di sebelah, disebut dengan shielded arc, artinya ada arcing-nya, ada arc yang terbentuk, ada plasma. Ini yang kemudian diselimuti oleh kalsin. Ini termasuk bagus, dan ini juga mempunyai power yang lebih besar. Jadi power itu sama dengan E kuadrat R. R itu tidak lain adalah tahanan yang muncul mulai dari ujung dari elektroda ini, dia akan masuk ke elektroda berikutnya. Di situ ada R. Kalau misalnya R-nya makin besar, tentu saja power-nya bisa besar. Di sebelah kanan, ini submerge atau immerse. Ini biasanya power-nya kecil. Kenapa power-nya kecil? Karena dia R-nya menjadi lebih kecil ini dibandingkan dengan di sebelah. Ya, biasanya cara untuk meningkatkan power, orang menaikkan posisi dari elektroda ini, diangkat, tapi tentu saja trafonya harus disiapkan, kalau enggak terjadi trip di situ. Ini contoh operasi furnace yang menggunakan immerse atau submerge. Itu biasanya power-nya kecil, walaupun diameter dari furnace itu hard area-nya besar ya, diameternya besar. Tapi ini contohnya dia power-nya kecil, power-nya hanya 40 megawatt. Ya, padahal dia furnace-nya besar diameternya. Dibandingkan dengan yang di atas ini. Yang di atas ini, dia furnace-nya kecil, tetapi power-nya bisa besar. Jadi dia mengoperasikan pabriknya dengan pola seperti di atas, dia angkat elektrodanya jadi shielded arc. Kemudian yang satu lagi, di sini dia celup elektrodanya jadi immerse. Jadi seperti gini operasinya. Dan ini biasanya lebih aman sih, nggak terjadi fluktuasi dari daya yang lebih banyak. Di furnace ini yang paling penting kita melihat slag-nya. Karena kalau misalnya secara umum kalau kita lihat di proses pembuatan dari ferronikel ini, yang paling penting itu kita melebur slag. Ini kuncinya di melebur slag. Kalau misalnya kita bisa melebur slag, itu metalnya akan keluar dengan sendirinya. Sebagai gambaran, 1 ton biji nikel basah ya, biji nikel basah
artinya ada air di situ, basah. Ada air 30 sampai 40%. Ini kalau misalnya kita proses, itu menghasilkan slag antara 450 sampai 550 kg. Itu slagnya. Kemudian menghasilkan metalnya itu sekitar 100 kg. Sekitar 100 kg. Metalnya 100 kg, slagnya 450 sampai 550 kg. Sisanya apa? Air. Sisanya yang pertama air permukaan itu keluar, ya. Jadi 1 ton ini lebih dari atau hampir setengahnya itu adalah air permukaan, H2O itu keluar kita panaskan. Kemudian di situ juga ada air kristal. Ini biasanya kita buat neraca material dulu kan sebelum membangun pabrik. Ada air kristal yang keluar. Selain itu ada oksigen yang keluar. Oksigen yang tadinya berikatan dengan NiO, kemudian oksigen juga yang tadinya berikatan dengan Fe, Fe2O3 itu keluar. Jadi kemudian setelah itu kita lihat juga densitas. Densitas dari slag itu sekitar 3 ton per meter pangkat 3, kalau logam itu sekitar 7. Jadi ini udah jumlahnya kecil, densitasnya besar. Jadi kalau misalnya dilihat volumenya di dalam furnace, volume di dalam furnace, ini kasarnya seperti gitu ya. Mungkin metalnya ada di sini, metalnya hanya kecil saja, tipis. Slagnya lebih tebal. Ini slagnya, kemudian ada kalsin di atasnya. Jadi memang kuncinya adalah bagaimana melebur slag. Kalau misalnya kita bisa melebur slag, kemudian karbonnya cukup supaya reduktor, kita bisa mendapatkan metal. Kita bisa mendapatkan metal, dan ini juga bisa kita tapping, kita keluarkan dengan mudah. Slag di ferronikel ini, kalau misalnya kita lihat dari biji nikel laterite yang tipenya saprolit, di sini sebenarnya pengotornya itu adalah SiO2, ini yang paling banyak, kemudian MgO, kemudian FeO yang kita tidak inginkan semuanya itu masuk dalam logam. Kalau misalnya semua masuk dalam logam, kadar nikelnya itu bisa kecil, bisa rendah lagi kadar nikelnya. Nah, yang NPI ini, mereka berusaha untuk mengambil besi juga. Mereka berusaha mengambil besi selain mengambil nikelnya. Kalau diagram Turner ini, Bu, ini udah familiar ya? Udah Pak. Udah familiar ya. Jadi diagram Turner yang dilihat itu biasanya bermain di SiO2 ya. Ini yang utama, SiO2 dan MgO. Kita bermain di situ. Kemudian juga ada EPU yang kita masukkan, kita juga pertimbangkan karena dia tidak kita ambil 100% Fe-nya. Selain itu juga sebenarnya ada CaO, Al2O3, Cr2O3 ini kecil. Saat ini belum banyak orang yang mempertimbangkan. Kami akan meneliti ini dalam waktu dekat, pengaruh ini seperti apa, dan juga interaksi refraktori, kalau misalnya S dibagi M yang tinggi seperti apa. Jadi diagram Turner ini yang digunakan. Selanjutnya kalau misalnya kita batasi, biasanya kita harapkan slag itu harus leleh di temperatur sekitar 1500, katakanlah 1530 derajat Celcius, itu harus leleh. Kita usahakan di 1600, ini dibatasi ya. Di 1600 derajat Celcius ini garisnya dibatasi, yang warna gelap, yang warna diarsir ini dibatasi 1600 derajat Celcius. Aktualnya memang kita harus mempunyai slag dengan melting point sekitar 1520 atau maksimum, tapi itu ketinggian juga. Biasanya 1500 derajat Celcius dia harus leleh. Jadi seharusnya yang di bawah ini yang diambil itu yang malah yang di dalam ini lebih kecil lagi seharusnya yang diambil ya. Itu daerah di mana dia leleh. Ya kalau misalnya dibatasi di 1600 seperti itu kelihatannya. Kemudian kita atur biasanya di pabrik itu yang dilihat yang umum dijadikan patokan persen orang mau operasikan pabrik, perbandingan antara silika dengan magnesia atau disebut dengan rasio S dibagi M. S dibagi M ini lain lah, S itu SiO2, kemudian M itu adalah MgO. Rasio antara SiO2 dengan MgO. Kalau misalnya sama dengan 1, artinya di sini titiknya pas di tengah-tengah 50-50. Kalau misalkan yang ini 1,5, artinya SiO2 lebih tinggi dibandingkan dengan MgO yang sebelah kiri. Makin ke sana, SiO2-nya makin tinggi. Kita lihat, kalau misalnya ini, dan biasanya FeO dalam slag itu sekitar range-nya antara 10, ya, antara kadang-kadang ada yang 5%, ya, range-nya di 5%, maksimum itu di sekitar 20%. Jadi ini 10, 20, maksimum itu di 20%. Jadi area kita bermain itu tidak besar. Area kita bermain, kalau misalnya di diagram ini, kalau misalnya kita ambil 1600 derajat Celcius, itu jadinya seperti ini yang kita bisa bermain.
Kalau misalnya kita ambil di 400.500 derajat Celcius malah lebih kecil lagi. Ini area tempat kita bermain ini. Ini area tempat kita bermain. Jadi kecil sekali. Di pabrik biasanya kita jarang menambahkan bahan imbuh, tambahkan flux ya, aditif itu jarang biasanya. Kenapa? Karena jumlah slag itu banyak sekali. Kalau misalnya kita ubah juga, artinya kita ngelebur nanti slagnya menjadi lebih banyak. Walaupun demikian, sudah banyak pabrik yang hari ini menambahkan CAU. CAU mereka tambahkan itu dengan alasan macam-macam. Yang pertama alasannya untuk melindungi refraktorinya, bata tahan api ya, refraktori. Ini source-nya udah paham juga Bu ya, di sini ya. Ada refraktori ya. Ada Pak. Ya. Oke, refraktori. Jadi ini harus kita lihat yang ramah terhadap refraktori slag-nya. Kemudian selain itu juga untuk mengatur viskositas. Dari viskositas slag ini juga diatur dari CAU ini juga. Kalau misalkan S dibagi M-nya terlalu tinggi ke sana, ya, kemudian kita ingin balik ke kiri, ya, diatur. Ini semuanya seharusnya bisa dilakukan simulasi dengan menggunakan fixage. Nah, diagram Turner ini kemudian diplot menjadi mudah dipahami menjadi seperti di sebelah. Ini publikasi yang agak baru tahun 2004, agak baru ya, enggak. Ini publikasinya agak yang sudah lama tahun 1988. Jadi di sini diplot di beberapa pabrik di dunia, termasuk Antam di sini ada. Jadi pabrik-pabrik di dunia itu mau operasikan furnace-nya itu selalu kalau bisa maksimum di 1650 derajat Celcius dia udah leleh. Kalau bisa lagi di 1600 derajat Celcius dia leleh. Ini hanya beberapa pabrik saja yang bermain di situ ya. Kalau di Indonesia kita lihat seperti nomor 4 ya, ini PT Aneka Tambang. Ini data udah lama. Kemudian dari nomor 7 itu Vale. Nomor 7 Vale itu bermain di sini saja. Di sekitar 1500 derajat Celcius dia sudah leleh. Dengan kandungan FeU-nya kalau misalnya di Vale itu sekitar 20%, di Antam itu kurang dari 10%. Ya, kalau bisa diplot di sini juga sama. Jadi selain S dibagi M, hal yang lain yang berpengaruh adalah FeU ini berpengaruh. Makin tinggi FeU juga ikut mengencerkan dari slag ini, ikut menurunkan melting point-nya. Tetapi sekali lagi di sini, kalau misalnya kita menggunakan yang FeU-nya tinggi, itu biasanya sangat agresif juga terhadap refraktori, ini juga tidak diinginkan. Ada satu pabrik di dunia yang mengoperasikan pabriknya FeU-nya lebih dari 30%, itu bermasalah dengan refraktori. Itu juga menjadi pertimbangan. Nah, kemudian kami di sini di lab di pirometeorologi juga sudah menghitung dengan menggunakan fixage. Ini yang nggak tahu kenapa beda hasilnya ya, atau mirip sama, beda-beda tipis. Ini kami plot juga kalau misalnya ada 5% FeU seperti apa, 10% seperti apa dan segala macam, tidak hanya seperti sebelah. Kemudian kami juga yang sekarang fokusnya ke depan di 10% FeU ternyata Al2O3 ini memberikan pengaruh yang signifikan dalam menurunkan melting point. Ini menjadi perhatian kami, yang sebelumnya banyak orang itu di diagram-diagram ini mengabaikan yang namanya R2O3, L2O3, CAO. Nah, ternyata itu pengaruhnya juga ada yang positif ya untuk menurunkan melting point. Tetapi masalah yang lain yang harus dilihat adalah bagaimana interaksi dengan refraktorinya. Kemudian yang berikutnya adalah walaupun dia leleh, di sini kita lihat dia leleh, mempunyai melting point yang lebih rendah, decrease temperatur lebih rendah, tetapi apakah dia fluid atau jangan masih viscous, jangan leleh seperti madu gitu kan, leleh seperti madu nggak bisa mengalir, bukan lelehnya seperti air. Itu menjadi perhatian. Kemudian di dalam furnace-nya juga banyak interaksi antara metal dengan slag ya. Biasanya kalau misalnya kita operasikan furnace dengan FeU-nya tinggi, itu akan memberikan harga dari silikonnya menjadi turun, menjadi rendah silikonnya. Jadi kalau misalnya dihitung dengan fixage, jadinya seperti gitu, nggak sama persis. Kita memang lebih percaya real yang ada di industri seperti apa. Ini juga menjadi masalah kalau misalnya orang mau operasikan furnace dengan FeU-nya tinggi, biasanya silikonnya tidak ada. Kalau silikon tidak ada, nanti metalnya juga menjadi lebih tinggi temperatur lelehnya. Bisa saja pas di tapping sulit, ya, atau membeku duluan di runner belum sampai ke ladle. Ini dengan karbon juga mirip, ada interaksi, ada hubungan antara FeU kesetimbangan dengan karbon ya. Kalau misalnya FeU-nya tinggi, biasanya karbonnya akan turun, jadi FeU-nya tinggi dalam slag-nya, karbon juga akan turun. Nah, ini fenomena yang sering kita dapatkan di pabrik. Ini salah satu formula yang digunakan untuk menghitung seperti apa sih decrease temperatur dari metal ini. Begitu dia
ada karbon, tentu saja akan menurunkan melting point dari baik nikel maupun NPI. Dia akan turun melting point-nya. Ini salah satu formula yang digunakan sebenarnya untuk carbon steel, tapi ini juga berlaku untuk ferronikel, karena ferronikel kan Fe pertamanya ya. Kalau misalnya kita lihat di formulanya ini juga mulai dari 1536, itu adalah melting point dari besi, kemudian dia akan turun kalau misalnya ada karbon, di situ ada silikon, dan seterusnya. Atau yang di bawah juga bisa digunakan untuk perkiraan seperti apa decrease temperatur, baik dari ferronikel, dari besi, maupun dari stainless steel. Ini keadaan di dunia dari satu literatur tahun 1988, seperti apa mereka mau persiapkan furnace. Memang selalu ada hubungan antara FeU dalam slag dengan nanti karbon di dalam metalnya dan silikon dalam metalnya, yang sebenarnya sudah dibahas. Jadi kalau misalnya FeU-nya tinggi, biasanya karbonnya rendah, silikonnya rendah. Kemudian kalau misalnya FeU-nya rendah di sini sampai 5%, biasanya karbonnya tinggi, silikonnya tinggi. Dan ini juga dia mempunyai liquidus temperatur yang lebih rendah. Ini mempunyai liquidus temperatur yang sedikit lebih tinggi. Jadi ada hubungannya. Ini S dibagi M ya, dari beberapa pabrik tadi di dunia. Ada beberapa pabrik yang mempunyai slag dengan melting point-nya yang agak tinggi. Ya, di sini sampai 1600 derajat Celcius. Di Matosu, kalau misalnya dilihat itu ada di pojok sebelah kanan sendiri di dunia dengan S dibagi M 2,95. Itu menarik sebenarnya untuk dilihat kembali, dan itu berhasil di sana dilakukan. Untuk menghasilkan mate, ini contoh yang ada di PT Vale di Indonesia. Ini satu-satunya di dunia ini. Dari biji nikel dikeringkan, ya, kemudian disimpan dalam gudang. Setelah itu dibawa ke rotary kiln. Di sini burnernya di bagian yang satu lagi, dihilangkan air permukaan, air kristal, kemudian terjadi proses reduksi. Kemudian di bagian ujung ini mereka tambahkan sulfur untuk konversi menjadi mate. Ini menjadi mate, mereka konversi dengan menambahkan sulfur. Kemudian setelah itu dilebur dalam electric furnace, menghasilkan slag, kemudian menghasilkan mate dengan kandungan 30% nikel, sekitar 10% sulfur, sisanya besi di situ, Fe sisanya. Kemudian di plasma converter mereka menghilangkan besi. Jadi besinya dihilangkan menjadi FeO. Ya, untuk mengikat FeO ini tambahkan silika. Diharapkan slagnya biasanya di daerah Payalid ya, yang mempunyai melting point yang rendah, atau 2 FeO Si2. Itu yang mereka harapkan biasanya slag yang terbentuk. Kemudian matenya digranulasi dengan kandungan 78% nikel, 21% sulfur, masih ada besi 0,7%. Ini seharusnya ada kobalt sedikit. Ini yang mereka ekspor, dan ini seharusnya ya bisa diproses lebih lanjut untuk kebutuhan baterai sebenarnya, baterai seharusnya. Tapi ya nggak tahu lah, itu masalah lain ya. Saya nggak mau ikut cerita di situ karena ada masalah macam-macam bisnis lah, apa segala macam ya. Kemudian ada juga suatu pabrik di dunia, ini adanya di Kaledonia Baru, satu-satunya punyanya Eramet. Mereka konversi, jadi prosesnya sama, rotary dryer, kemudian rotary kiln, kemudian ada electric furnace. Produknya ini ferronikel. Produknya ferronikel. Ferronikel ini yang mereka bisa jual baik dalam bentuk nikel kelas 2 di sini, yang dalam bentuk ferronikel, maupun mereka proses lebih lanjut dengan menambahkan silika dan juga sulfur. Sulfur terutama untuk mengkonversi menjadi nikel mate. Ini jadinya nanti nikel kelas 1 ini, nikel kelas 1. Ini nikel kelas 2 yang di atas. Ini satu-satunya di dunia. Pabrik ini sebagai informasi yang dibangun oleh beberapa perusahaan China di Indonesia, termasuk yang sudah akan produksi di WDB dan juga di Polowali. Info terakhir, mereka akan produksi nikel mate dari jalur pirometalurgi, yang harapannya untuk menghasilkan nikel yang bisa digunakan untuk baterai. Karena ke depan itu mereka prediksi bahwa akan ada kekurangan dari nikel kelas 1 ini. Akan ada kekurangan. Itu akan dilakukan dalam waktu dekat. Oke, ini ada komen atau ada apa ya? Ada pertanyaan? Saya lihat dulu. Bukan ya? Oh, bukan. Bukan, Dari materinya. Ya, oke. Ya. Baik. Sejauh ini ada pertanyaan? Ya, silakan. Ada pertanyaan? Atau kayaknya
Menyimak kan itu ya? Menyimak ya? Menyimak. Biasanya kita tuh para dosen suka kesulitan ya, ini, nyimak atau mungkin ngedengerin sambil tidur atau mungkin merhatiin atau gimana kan kita kadang-kadang nggak tahu. Oke, dilanjutkan aja dulu Pak, mungkin nanti terakhir kayaknya. Ya, baik. Masih masih menyimak ya, karena sangat, Ya. jauh lebih detail ya daripada yang biasanya saya terangkan. Jadi mungkin, pada menyimak dengan baik mudah-mudahan. Ya, silakan Pak. Oke, mudah-mudahan tidak terlalu rumit ya. Mudah-mudahan saya nggak tahu. Oke, baik. Enggak, Enggak ya. mudah-mudahan. Masih mudah ini. Ini Ya, masih level sedang. ya, Eh, Kemudian ini yang pabriknya yang ada di Indonesia, beberapa pabrik mereka udah bangun yang namanya eh, konversi dari ferronikel atau nikel mate menjadi nikel mate. Ya, dari ferronikel atau NPI menjadi nikel mate konversinya. Yang ujungnya mereka akan buat menjadi produknya adalah nikel. Ini saya salah nekan ya. Kenapa itu yang keluar? Ini gimana cara hilangkannya? yang subtitlenya Pak ya. Gimana caranya? Salah ya? Eh, Udah keluar. Saya akan masuk lagi. Pak, Baik, salah nekan tadi. Maaf. Saya ini lagi. Bisa. ya, Oke. oke. Muncul lagi udah ya. Udah. Baik, kemudian ya itu yang tadi yang produknya adalah ferronikel atau NPI, mereka tambah Pearce-Made converter untuk menjadi nikel mate. Untuk kebutuhan dari baterai mobil listrik. Memang kita kelemahannya banyak sekali ya Indonesia ya. Kita nggak bisa buat mobil listriknya, baterainya juga kita nggak bisa buat. Kemudian hanya punya tanah ya, tanah yang mengandung nikel, ujungnya juga paling-paling ferronikel atau nikel mate. Yang bangun pabrik juga bukan kita. Di mana keuntungan kita? Di mana? Nggak tahu di mana. Itu kondisi Indonesia saat ini. Kemudian di sini kalau misalnya kita lihat ke konsumsi energi listrik, maka kenapa perlu dijaga temperatur di kalsin di bagian akhir sekitar katakanlah 600 derajat Celcius? Itu tujuannya adalah untuk menurunkan kebutuhan energi listrik di peleburan. Jadi ini kebutuhan energi listriknya akan berkurang. Kalau misalnya kita umpankan di temperatur kamar, kebutuhan energi listriknya bisa meningkat. Ya, biasanya untuk NPI itu kebutuhan energi listriknya menjadi lebih tinggi untuk NPI dengan kadar nikel yang rendah. Kenapa lebih tinggi? Karena untuk reaksi dari EPU tambah karbon itu bisa reaksinya endotermik ya, bisa endotermik. Walaupun sebenarnya di pabrik di bagian atas bisa saja CU ini bisa mereduksi EPU di bagian atas, tapi nggak sempurna. Tetap aja ada beberapa reaksi endotermik sehingga kebutuhan energinya menjadi lebih tinggi. Kalau bisa dihitung secara kritikal. Kemudian ada satu lagi pabrik yang dibangun di Indonesia dengan menggunakan teknologi sintering electric furnace. Ini beda pabriknya. Kalau misalnya ini tidak butuh rotary dryer, tidak butuh rotary kiln, tidak ada. Mereka semua bijinya itu langsung dilakukan proses sintering di sini. Kemudian di bagian ujung dicampur atau ditambahkan dengan reduktornya biasanya semi kokas atau kokas yang menggunakan sebagai reduktor. Yang jelas tidak boleh ada air permukaan maupun VM-nya seharusnya udah keluar semuanya ya, apalagi inherent moisture udah keluar semuanya, makanya lebih baik sih semi kokas ya, atau kokas. Antarasid sih masih bisa, antarasid masih bisa di sini dicampur, kemudian masuk dalam bin. Setelah itu prosesnya sama berikutnya. Hanya saja ini karena diumpankannya pada temperatur mungkin maksimum di 200 derajat Celcius, masih kurang dari 200 derajat Celcius, kebutuhan energinya lebih besar yang menggunakan teknologi SEF ini. Ini gambarnya ini satu-satunya di dunia, sepertinya ada di Indonesia. Sepertinya, saya nggak tahu di China ada atau enggak. Biasanya mereka ada mungkin ya. Ini konsep dari China, bagus sekali konsepnya. Di Eropa, paling-paling dulu adanya di Finlandia, mereka kombinasi antara pabrik stainless steel dengan pabrik ferrokromium. Nah, di Indonesia itu kombinasinya pabrik stainless steel itu dengan pabrik ferronikel atau NPI. Jadi keunggulan dari teknologi yang muncul di sini, lelehan. Jadi NPI ini dalam bentuk lelehan, itu langsung diproses lebih lanjut. Ini NPI dari blast furnace juga dalam bentuk lelehan, tidak didinginkan terlebih dahulu, tapi semua dalam bentuk leleh, itu langsung diproses lebih lanjut menjadi stainless steel. Itu keuntungan yang luar biasa yang menyebabkan ini termasuk pabrik, kalau bisa dikatakan, yang paling efisien di dunia.
Sepertinya cuma ada di Indonesia kayaknya. Pada saat itu pabrik ini menghasilkan baja tahan karat, diekspor ke China aja mereka takut gitu nerimanya karena harganya sangat murah. Ya, mereka malah berpikir kita itu melakukan sesuatu gitu. Jadi begitu masuk produknya ke China waktu itu dikenain pajak 20%, itu juga masih menguntungkan. Kalau nggak salah yang punya ada di surat kabar ya. Karena ini merupakan pabrik stainless steel yang paling efisien di dunia, kemudian juga tidak butuh scrap besi. Scrap besi ini bisa menggunakan FE yang tadi dari MPI. Ya. Produknya bisa di Indonesia bisa menghasilkan yang slab maupun HRC maupun CRC seperti ini. Tapi yang paling banyak dihasilkan adalah 1300 stainless steel 304, 1300, 304 atau 316, IC 304, 316 yang paling banyak dihasilkan. Walaupun pabriknya itu bisa menghasilkan produk apapun. Nah ini yang kami lakukan di laboratorium, tapi sepertinya tidak begitu berhasil ya. Waktu itu idenya adalah bagaimana kalau misalnya dari slag ini sekali lagi ini biji yang tadi sudah disampaikan 1 ton itu menghasilkan slag itu 400 sampai 550 kg, menghasilkan NPI antara 60 sampai 120 kg. Kalau misalnya ferronikel itu kecil, kalau NPI itu lebih besar. Ya. Jumlah slag yang dihasilkan di Indonesia saat ini sekitar 70 juta ton dalam 1 tahun di Indonesia. Bijinya. Ini biji yang diolah di Indonesia menghasilkan slag sekitar setengahnya, sekitar 35 juta ton. Tapi ini biji ini diproyeksi terus meningkat. Di tahun ini saja mungkin udah lebih dari 100 juta ton per tahun. 100 juta ton, kebayang ya. 100 juta ton biji nikel per tahun. Di tahun 2026, kalau misalnya nggak dilakukan apa-apa, udah lebih dari 200 juta ton per tahun konsumsi dari biji. Jumlah slag yang dihasilkan juga banyak sekali. Ini ide bisa nggak dari slag ini kita mengambil logam berharga? Kalau misalnya dilihat di situ ada magnesium, kemudian ada silikon yang tadi ya SiO2 dibagi dengan MgU, itu yang utama dalam slag nikel. Kemudian ada Fe tapi kecil, Fe kecil. Ini dari salah satu perusahaan ini, dari Antam kalau nggak salah, Fe-nya kecil, atau dari NPI secara umum juga Fe-nya kecil. Nah ini udah proporsi dari harganya nih sebenarnya. Ini harganya. Jadi kalau misalnya kita lihat sebenarnya kalau misalkan logam-logam di situ bisa diambil, ini harganya 843,4 ya, dihitung kasar. Kalau misalnya bisa diekstraksi 100%, tapi aktualnya kan enggak. Jadi ini bisa diekstraksi, ini bisa diekstraksi, besi bisa diekstraksi, kemudian nikel sisa di situ, ada kromium, ada kobalt. Harapannya di penelitian yang kami lakukan tahun 2018 baru sempat dipublikasi tahun 2021. Di sini kami mengambil dari slag ferronikel ini diambil magnesium dan juga diambil ferroalloy-nya. Ferroalloy di sini terbentuk ferrosilikon, kemudian ada kromnya di situ. Ada kromnya akan masuk ke metal juga ya ini. Dengan menggunakan reduktornya karbon, ini yang sulit karena karbon direduksi dengan MgU direduksi dengan karbon, itu biasanya akan ada reaksi balik ya, akan ada reaksi MgU ditambah dengan Mg tambah dengan CO menghasilkan MgU plus karbon. Karena reaksi balik ini yang sulit sekali untuk dibuat menjadi efisien. Ini udah dipublikasi, harapannya ada masukan dari tempat lain di dunia lain, ternyata enggak juga. Nggak ada yang tertarik mungkin melihat mengenai ini. Berikutnya mengenai emisi CO2. Jadi kalau kami di lab juga concern terhadap slag ini bisa nggak dimanfaatkan. Ini juga masih dilakukan penelitian lebih lanjut. Bisa nggak kita mengambil logam berharga di sini dengan cara-cara yang lain ya. Kami sedang melakukan itu. Kemudian di masa depan emisi dari CO2 ini, kalau misalnya dilihat industri metalurgi, terutama industri besi baja itu menghasilkan sekitar 7% dari emisi CO2 ini. Industri metalurgi itu sampai ke sini ya. Sampai ke sini. Di sini ada non-ferrous 0,7%. Jadi hampir 8% itu dari industri metalurgi. Jumlah CO2 yang dihasilkan ke lingkungan. Kalau misalnya dari transport ini kan rencananya akan dikurangi dengan menggunakan baterai, menggunakan macam-macam, baik dengan menggunakan fuel cell, hidrogen. Itu akan dikurangi, terutama yang road transport ini industri yang lain, industri kimia ini ada di sini berarti ya, Bu ini ya.
industri Ya, Pak. industri industri kimia, petrokimia, kemudian makanan, pulp, paper, industri mesin, industri lainnya. Berada di situ. Kemudian di sini ada untuk building itu biasanya si semen ya. Semen itu kan selalu menggunakan CaCO3 kan, kapur, batu kapur. Ini kalau bisa dipanaskan keluar CO2-nya, CaO tambah CO2. Ini sepertinya tidak bisa dihindari ini, kecuali orang nanti menggunakan material apa ya untuk semen dan seterusnya gitu ya. Jadi untuk industri metalurgi ini dalam rangka mengurangi emisi CO2. Nah ini kalau kami sering menyampaikan ke mahasiswa bahwa sebenarnya permukaan bumi itu meningkat, ya pasti meningkat. Karena kita bernafas, ya enggak? Semua bernafas. Kalau misalnya kita belajar termodinamika, panas itu kemana? Panas itu pasti ke lingkungan. Jadi kita bernafas saja, sekarang ini kita bernafas, duduk bernafas, dimanapun kita berada, panas dari kita itu pasti pindah ke lingkungan. Kalau misalnya kita percaya ada panas yang berpindah ke lingkungan, artinya lingkungannya akan panas suatu saat. Ya enggak? Jadi kalau semua orang melakukan pembakaran, kalau kami percaya bahwa selain CO2 ini, temperatur permukaan bumi ini selalu meningkat, temperaturnya selalu meningkat itu karena aktivitas kita bernafas, ya, kemudian ada semut bernafas juga, ada kambing bernafas juga, kemudian kita masak nasi di rumah, kita minum secangkir kopi pagi hari, pasti panasnya pasti ke lingkungan. Kita panasin airnya panas dengan menggunakan energi listrik, terus kemana airnya panasnya pasti pindah ke lingkungan. Jadi pasti temperatur dari muka bumi ini menjadi meningkat, itu pasti. Cara satu-satunya ya ini sebenarnya AC alami ini, AC alami. Ini yang reaksinya kebalikan dari manusia. Semua tahu, saya yakin semua tahu. Dari kelas 2 SD atau di TK mungkin ya, udah belajar ini ya. Atau kelas berapa dulu? Udah belajar, ini pasti udah belajar. Hanya saja kita tidak memahami dengan baik ya. Jadi ini reaksinya exotermik, ini endotermik. Jadi ini yang bisa membuat temperatur dari muka bumi ini menjadi turun. Ini satu-satunya, nggak ada cara lain. Jadi kalau misalnya tumbuhan banyak gitu ya, kalau misalnya kita jalan misalnya di hutan, itu pasti yang menyebabkan kita merasa kedinginan karena tumbuhan bernafas beda dengan manusia. Ya, kalau misalnya di hutan seperti ini, walaupun di Katulistiwa, di Kalimantan, pasti biasanya kita pakai jaket, apalagi malam-malam, pasti kedinginan ini. Ya, karena semua tumbuhan itu reaksinya endotermik, dia menyerap panas, terutama di siang hari terjadi reaksi fotosintesis di situ. Nah, kembali lagi ke RKIF, walaupun kami belum pernah menghitung dengan detail berapa banyak CO2 yang dihasilkan, walaupun dihitung itu mudah, nggak begitu sulit, tapi kami belum pernah menghitungnya. Yang harus dilakukan, walaupun sudah banyak pemikiran ke situ ya, misalkan reduktornya kita ganti dengan terserah lah, biomass, biomasa, mau ganti ya, biomasa itu orang mengatakan biokarbon gitu ya, itu bisa saja. Alasannya supaya orang tanam pohon di sebelahnya, CO2 yang dihasilkan ke sini masuk lagi ke pohon gitu ya, walaupun nggak CO2 yang keluar di situ masuk ke pohon itu kan, bisa saja CO2 dari hidup manusia masuk ke situ, CO2 dari sini nggak tahu kemana-mana. Oke, biarin, mungkin saja itu benar. Itu bisa dilakukan, tapi kalau misalnya kami berpikir nggak boleh lagi menggunakan yang carbonaceous materials ini, termasuk juga biomasa sebaiknya jangan digunakan ya. Biarkan kita tanam pohon ya, tapi jangan sampai lagi pohon itu kemudian kita bakar gitu. Biarkan saja menjadi membusuk seperti batu bara, bisa saja seperti gitu. Ya kita harus berpikir kalau misalnya menggunakan hidrogen untuk reduktor dan juga untuk bahan bakar. Ini masih tantangan, sekali lagi tantangan di dunia. Di Eropa sepertinya udah solve, di Indonesia saya nggak tahu siapa yang peduli gitu ya. Ada nggak burner? Tekniknya belajar burner pasti. Pak Yazid salah satunya kalau nggak salah, ahli burner. Burner bisa nggak? Burner ini dioperasikan dengan hidrogen, bukan hanya C4. Ya, C4 itu udah umum, nggak salah udah umum. Apalagi batu bara ya. Batu bara itu juga umum, minyak itu udah umum. Bisa nggak kalau misalnya burnernya itu bahan bakarnya adalah hidrogen. Jadi kalau misalnya menggunakan batu bara, coal, itu udah umum, menggunakan C4 udah umum, menggunakan minyak juga udah umum burner. Bisa nggak kalau misalnya burnernya menggunakan hidrogen? Apa enggak? Nah, kalau misalnya dimasukkan panas, fuelnya adalah hidrogen di sini, itu masukkan panas, nanti keluar produknya sini air ya, H2O yang digunakan untuk
menghilangkan H2O juga. Nah, apakah efektif enggak? H2O yang akan keluar ketemu dengan H2O dari sini juga. Itu memang harus dilihat. Tapi sepertinya harus beralih ke situ. Itu untuk dryer. Untuk kiln juga sama. Kita menggunakan reduktornya kalau bisa ini diganti dengan hidrogen. Kemudian tanpa batu bara, ini masih menjadi pertanyaan besar. Jadi kalau misalnya di sini pertanyaan besar sekali, mungkin sulit ya. Tetap kita masih menggunakan biokarbon atau biomasa sebagai reduktornya, tetapi sumber panasnya itu sudah bisa menggunakan hidrogen misalkan. Apalagi bisa lagi kalau misalnya kita juga menggunakan hidrogen sebagai reduktor. Jadi sebagian hidrogen sebagai reduktor di sini, sebagian itu disuplai oleh biomass. Itu masih menjadi, kayak sih belum ada orang yang membahas itu. Sampai hari ini belum ada ya. Belum ada paper atau itu belum ada. Kami berpikir kira-kira ini menjadi salah satu way out-nya walaupun masih jauh sekali. Kemudian begitu masuk ke furnace, di bagian bawah ini furnace, kita harus mengganti power plant ini yang tadinya ini ya, kita harus mengganti dengan yang renewable. Bukan hanya renewable tapi yang CO2-nya tidak ada gitu ya. CO2-nya tidak ada sama sekali. Itu yang konsepnya, bisa menggunakan PLTS atau menggunakan, kalau PLTS biasanya harus ada baterai ya, baterainya seberapa besar untuk menyimpannya, jadi pagi itu sampai sore panen energi, kemudian simpan di dalam baterai, malam-malam pabriknya masih beroperasi dengan menggunakan energi dari baterai ini. Nah, itu juga pertanyaan besar, seberapa besar baterainya untuk menyimpan. Ini kan 100 megawatt ya, 100 megawatt. Mungkin juga masih belum memungkinkan itu. Nggak tahu ke depan itu seperti apa. Yang berikutnya lagi, bisa saja kita mengganti, karena ini masih menggunakan grafit, elektrodanya masih ada C-nya. C-nya di bagian bawah juga akan terbakar, teroksidasi, ya, terkonsumsi sekitar 1,5 sampai 5 kilogram per ton kalsin. Itu kebutuhan dari per ton dari kalsin, ini kebutuhan dari grafit ini, kebutuhan dari grafit elektroda ini. Dia juga masih menghasilkan CO2, tapi kecil. Nah, bisa juga kita ganti dengan menggunakan plasma misalkan. Ini masih ide ini, plasma. Bisa nggak plasma ini menggantikan grafit elektroda? Jadi tidak ada lagi seperti ini, plasma, kalau bisa plasmanya dari hidrogen gitu ya. Hidrogen ada arcing di situ, kita semprotkan gas hidrogen bisa fungsinya sebagai reduktor juga di furnace. Itu masih sekarang ini saya katakan masih mimpi yang semuanya masih di atas kertas, masih berupa konsep yang nggak tahu kapan, apalagi kita sekali lagi tidak begitu kuat ya, di dalam proses untuk mendesain, memanufacture peralatan, kita masih kalah jauh ya. Nggak tahu apakah kita bisa nggak ke arah situ. Atau kita cari lagi teknologi yang lain, yang benar-benar lain, yang ramah lingkungan. Kita akan bergerak ke situ suatu saat. Ini kembali lagi ke blast furnace, teknologi yang lain yang tadi RKIF, itu panjang sekali RKIF, ini blast furnace sebenarnya sudah mati ini suatu saat, udah termasuk di industri besi baja ini nggak lagi digunakan, udah mulai punah ini pelan-pelan. Saya prediksi di tahun 2045 ini blast furnace ini udah mati di Eropa. Di Eropa itu udah tinggal sejarah. Di Eropa ya. Di Indonesia saya ngobrol-ngobrol sama orang yang berhubungan dengan industri besi baja, dikatakan ya biarin aja lah Eropa 2045. Kita masih 2100 katanya di Indonesia. Mereka usahakan sampai 2100, walaupun CO2 banyak dihasilkan, ya tinggal bayar saja tag-nya. Bayar. Mulai tahun depan di Indonesia itu sudah mulai diberlakukan pajak karbon, pajak CO2 sudah mulai diberlakukan. Perbandingan antara electric furnace dengan blast furnace, tentu saja kalau saya lihat dari sisi temperaturnya ini tinggi, sekitar 2000 derajat Celcius, di dekat dengan elektrodanya. Tetapi kalau misalnya arc-nya ditarik, itu bisa sampai 15.000. Di sini paling-paling 1450 sampai 1500 derajat Celcius. Memang banyak kelemahan dari sisi proses di teknologi blast furnace ini dibandingkan dengan electric furnace. Makanya sekarang ini yang paling banyak atau yang paling kompetitif adalah teknologi RKIF ini. Banyak pabrik-pabrik yang tadinya mengoperasikan blast furnace, mereka mencoba juga memasang RKIF, termasuk salah satunya Modern Group dan juga Indovero kalau nggak salah. Mereka juga sudah punya RKIF yang secara kecil. Ini perbandingan volume blast furnace yang digunakan untuk NPI ini memang yang kecil-kecil. Ini perbandingan slag. Ini slag. Kalau misalnya kita mengolah 100% limonit, kita harus juga menambahkan flux. Ini ketinggian dari metalnya. Ini ketinggian dari slagnya. Ini kalau misalnya kita mengolah yang limonit, slagnya jadi lebih kecil karena di sini F-nya lebih tinggi ya.
ini akan masuk ke dalam metal. Ini biasanya di industri besi baja. Itu seperti ini kondisinya, ini metalnya, ini slagnya. Kalau misalnya di ferronikel, apalagi yang ini, jadi seperti sebelah, ini yang menyebabkan recovery biasanya tidak begitu baik karena metalnya ini bisa saja terjebak di sini dalam slag, dia tidak masuk ke sini yang menyebabkan recovery-nya turun, dan juga biaya operasinya jauh lebih tinggi, sehingga pabrik yang menggunakan teknologi RKIF ini biasanya tidak begitu bisa bersaing dengan pabrik yang menggunakan teknologi blast furnace, tidak bersaing dengan pabrik yang menggunakan RKIF. Ini teknologi yang ada di Jepang, Krupp-Rehn, awalnya juga teknologi dari Jerman. Mereka pasang di tahun 1940-an, di awal Perang Dunia Kedua, dipasang di Jepang. Mereka kembangkan lebih lanjut, dan ini masih beroperasi di Jepang, dan satu-satunya di dunia yang proven, ada di Nippon Yakin. Permasalahannya di sini terbentuk slag ring dan ada mud ring. Ini jadi permasalahan, temperaturnya tinggi. Jadi satu tahap di sini dipasang burner, temperaturnya tinggi. Begitu keluar di sini udah semi leleh, kemudian di sini masuk ke dalam outer pit, kemudian di sini dipisahkan menjadi metal dan tailing. Jadi kalau misalnya lihat dari atas, ini ore, kemudian dipreparasi, di healing terlebih dahulu, dihaluskan terlebih dahulu, kemudian dicampur dengan reduktor, campur dengan flux, batu kapur, setelah itu digiling, kemudian dibuat jadi briquette, setelah itu masuk ke dalam proses ini. Yang pertama dikeringkan terlebih dahulu briquette-nya dengan menggunakan off gas dari flagellant, dan selanjutnya ya bergerak sampai temperatur di sini sampai 1350 derajat Celcius di bagian ujung. Memang tinggi, makanya begitu keluar ini udah sebagian udah meleleh atau semi leleh. Baik, itu mengenai proses-proses yang ada di pyrometalurgi ya secara umum ya. Ada blast furnace, ada RKIF, kemudian ada protekilen ini yang terakhir. Yang ini yang terakhir, slide terakhir. Ini proses yang saya pribadi berpikir kira-kira bulan April tahun ini. Ini proses ini sepertinya harus kita lihat kembali. Nah ini kalau misalnya ada yang berminat, ini saya bilang ini bukan metalurgi, karena seharusnya kimia ini sudah punya banyak pengalaman seharusnya ya dari proses ini. Memang sebagian metalurgi, sebagian bukan metalurgi. Ini menjadi menarik. Yang mengembangkan proses ini pertama adalah Ludwig Mohn, ilmuwan dari Jerman di tahun 1890-an. Ya. Udah lebih dari 120 tahun yang lalu proses ini dikembangkan. Secara tidak sengaja. Memang mereka mulainya dari metal sih ya. Kalau ini dikembangkan lebih lanjut, ada satu literatur juga, kita mulai dari biji. Dari biji ini, baik limonit maupun saprolit, yang pertama memang harus dikeringkan terlebih dahulu, kemudian di crushing dan juga di grinding, kemudian direduksi dengan menggunakan hidrogen pada temperatur sekitar 650 derajat Celcius. Ya. Di situ terjadi reaksi reduksi sama seperti sebelumnya, reduksinya NiO tambah H2, supaya reduktornya menjadi logam dan menjadi besi logam. Ini terus terang saja saya punya konsep kalau bisa untuk menghasilkan hidrogen ini menggunakan elektrolisis air, di mana energinya adalah EBT. Ya, ini kalau misalnya ini dilakukan, kita bisa klaim bahwa ini adalah green nickel. Nah, sekali lagi ini konsep ya. Saya pribadi yang mencoba untuk melihat kembali proses ini, kemudian seharusnya bisa dideklarasi sebagai green nickel dan juga green iron seharusnya ya dari sini. Dan setelah direduksi, proses berikutnya adalah proses karbonil. Jadi proses karbonil ini yang proses yang ditemukan oleh Mohn ini. Jadi proses Mohn ini sebenarnya hanya proses karbonil ini dia. Karbonil ini tidak lain adalah kita bisa memisahkan nikel dan juga besi menjadi gas. Ini menjadi gas pada temperatur 90 sampai 180 derajat Celcius. Mengapa itu bisa menjadi gas? Karena boiling point dari nikel karbonil itu di 43 derajat Celcius, kemudian besi karbonil di 103 derajat Celcius. Jadi seharusnya ini rendah ya. Maaf, ini seharusnya lebih tinggi dikit supaya ini juga bisa menguap. Jadi maksimum di sekitar 180 derajat Celcius. Ini diharapkan dua-duanya itu menjadi fasa gas. Kemudian setelah itu di kondenser. Cara membuat menjadi fasa gas dengan cara mengalirkan gas CO. Memang ini kuncinya juga tekanannya tinggi. Tekanannya 30 sampai 60 bar. Kalau tekanannya rendah bisa sebenarnya, tapi butuh waktu yang lebih lama. Jadi ini tekanannya agak tinggi. Ini tantangan di sini, tantangan.
di proses di karbonilnya itu tantangan. Kalau di sini tantangannya sedikit ya, menggunakan hidrogen. Mirip yang tadi kalau misalnya kita menggunakan rotary kiln, suatu saat kalau misalnya kita akan konversi dari hidrogen ke hidrogen. Jadi ini seharusnya bisa berhubungan dengan proses yang ramah lingkungan untuk menghasilkan nikel dan juga untuk menghasilkan besi. Nah, di sini butuh CU, di sini ada pabrik gas, bisa saja dari gas alam ya, gas alam, kemudian di cracking dengan menggunakan reformer, menghasilkan Cu dan H2, setelah itu H2-nya dipisahkan, H2-nya itu seharusnya bisa masuk ke sana, Cu-nya itu yang digunakan. Nah, Cu ini, kalau misalnya kita lihat, oke, pelan-pelan menghasilkan nikel karbonil dan juga besi karbonil, kemudian dilakukan proses kondenser supaya mengembun begitu bisa saja ini ada gas ya, ada gas masuk ke situ, gas juga bisa terpisah kan, begitu ini jadi mengembun, gas itu Cu ini kita bisa sirkulasi lagi ke proses karbonilnya. Setelah itu dilakukan proses setelah menjadi liquid, dilakukan proses distilasi, dipanaskan pada temperatur 60 sampai 80 derajat Celcius. Hanya nikel karbonil saja yang menguap, dia menguap ke sebelah situ. Ya. Kemudian setelah itu dipanaskan lagi pada temperatur antara 200 sampai 240 derajat Celcius. Dia akan terdisosiasi. Jadi nikel karbonil ini akan terdisosiasi menjadi nikel logam ditambah dengan Cu. Cu ini seharusnya juga bisa disirkulasi ulang ke kiri. Nah, ini langsung terbentuk nikelnya nikel powder dengan kadar nikelnya lebih dari 99%. Dengan cara yang sama, liquid dari besi karbonil juga dipanaskan pada temperatur 200 sampai 240 derajat Celcius, menghasilkan juga besi powder dengan kadar 99%. Ini juga menghasilkan Cu, ya Cu-nya dilepas di sana pada saat terjadi Fe decomposer ini, menghasilkan Cu. Jadi Cu ini sebagian besar sebenarnya bisa disirkulasi, hanya sebagian kecil butuh make up atau di pabrik di awalnya saja butuh besar, kemudian setelah itu butuhnya tidak begitu besar. Kalau misalnya itu dilakukan, tentu saja banyak keunggulan. Kita bisa menghasilkan nikel murni, bisa menghasilkan besi murni. Kobalt ini harus diteliti lebih lanjut, seharusnya juga bisa menghasilkan kobalt ya dari yang biji nikel yang saprolid limonit ini, yang limonit. Kemudian ini yang saprolid bisa mengambil nikel, bisa mengambil besi, ya. Kemudian juga bisa mengambil kobaltnya. Yang saprolid juga bisa diambil, yang limonit juga bisa diambil. Ini salah satu, sekali lagi ini masih mimpi ya. Boleh bermimpi ya. Mimpi untuk mungkin dikembangkan di Indonesia, tapi masih jauh jalannya untuk mendapatkan teknologi sehingga menjadi proven baik dalam bentuknya nikel powder maupun besi powder. Nah, ini sepertinya udah selesai nih. Udah thank you. Saya kameranya mati, nggak sengaja ya. Karena ini kali, karena apa namanya sinyalnya nggak kuat. Oke, ya baik. Baik, itu semua materinya. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan. Ya. Oke, terima kasih Pak Zulfiadi. Silakan mahasiswa, silakan. Siapa yang mau bertanya? Boleh belum ada yang nanya nih ya. Harus nanya Mungkin nih. saya, Bu. Oke, silakan Dozi. Ya, selamat siang, Pak. Selamat Pak siang. Zulfiadi dan Bu Winnie. Itu mukanya gimana orangnya? Nggak kelihatan mukanya. Gelap. Ini sedang hujan, Pak, di sini. Takutnya nanti malah putus. Oh gitu. Oke, boleh. Ya, silakan. Ya, tadi mungkin Bapak menyinggung tentang Wika yang ini mungkin sedikit bukan teknis, tapi ya lebih ke arah praktisnya begitu ya. Memang tadi dan setahu saya memang Wika itu tertarik ke investasi nikel, maksudnya ke arah smelting nikel. Dan memang dengar saya pun juga arahan dari kementerian pun memang jadi dari BUMN karya kita dipecah. Jadi kan kita punya Wika, Waskita, ADI dan PP itu, dan Wika itu ternyata dapat jatah ke yang bidang energi. Kalau saya tidak salah seperti itu. Serupa yang perbankan pun juga sama, yang mandiri fokusnya ke sini, BNI ke sini, BRI ke sini, BTN ke sini. Dan kalau menurut Pak Zulfiadi sendiri, sebenarnya kendala kita apakah kita salah
step dengan menaruh Wika di sana, karena ya kalau menurut saya pribadi, karena Wika ini sempat jadi lead kontraktornya untuk KCIC, dan memang sekarang juga terkena sorotan tajam juga, dan akhirnya konsorsiumnya diambil alih seperti itu. Apakah ini satu langkah yang tepat dengan istilahnya, dengan memang dalam tanda kutip menugaskan Wika ke arah nikel ini? Kemudian yang kedua, ini kan kalau tadi saya tidak salah mendengar, itu yang sebagai bahan baku baja tahan karat itu kan tadi NPI tadi lebih diminati ya Pak dibandingkan dengan Fe nikel ya Pak, kalau saya tidak salah tadi ya. Ya, itu dua pertanyaan. Apakah itu benar ya Pak, yang tadi yang kedua, yang NPI memang lebih diminati ya Pak? Lebih diminati di China tapi tidak diminati di Eropa. Oh iya. Nah, itu maksud saya. Ini berkaitan dengan pertanyaan saya, apakah berarti kita strategi penguasaan teknologi untuk mineral atau metal processing itu memang sebagian mengacu ke China saja atau bagaimana? Karena memang ya tidak bisa dipungkiri, kalau sepemahaman saya memang China itu kan dia punya MCC, punya Cherry ya Pak di sana. Dan apakah memang sebaiknya kita penguasaan teknologinya, strateginya memang meniru ke China dibandingkan dengan Eropa seperti itu? Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih, Dozi ya. Kayaknya sih lebih paham ini, udah ngerti banyak ini. Baik, mengenai Wika. Wika ini sebenarnya saya tidak tahu persis apakah pemerintah mau menugaskan, saya tidak tahu persis. Yang jelas, Wika ini sudah sering berpartner dengan Antam. Selain Wika, sebenarnya ada karya yang lain apa ya? Waskita, Adi, PP. Ya, Adi Karya pernah, PP juga pernah, kemudian satu lagi apa namanya? Itu pernah. Semuanya itu ikut tender pada proses-proses yang dilakukan oleh BUMN di Antam ya. Tapi akhirnya memang Wika ini yang menang beberapa kali. Mereka itu tidak mengerti di bagian prosesnya. Mereka lebih banyak ke bagian untuk konstruksinya ya, konstruksinya mereka. Tetapi di main equipment-nya bukan mereka. Biasanya mereka berpartner dengan, kalau misalnya dulu dengan Mitsubishi, dengan Kawasaki, atau dengan Sumitomo yang dari Jepang, atau juga dengan perusahaan-perusahaan yang lain ya di Eropa. Memang mereka bukan untuk semuanya, ke core-nya tidak masuk. Saya tidak tahu persis apakah itu pemerintah juga secara tidak langsung memerintahkan Wika, saya tidak copy. Yang terakhir yang saya tahu Wika juga, karena ada satu perusahaan juga nanya sama saya, kalau misalnya saya minta perusahaan yang menjadi konstruksi ini bagusnya perusahaan yang mana gitu. Terus saya bilang Wika. Satu perusahaan X sedang bangun pabrik juga, BUMN juga ya, yang sekarang ini sedang jalan. Saya bilang Wika, karena Wika udah punya pengalaman. Artinya mereka juga milih Wika. Walaupun banyak perusahaan juga yang masuk ke situ waktu itu, termasuk tender juga ya. Walaupun ini nggak ini ya, hanya lisan saja. Rekomendasi lisan, seterusnya kan harus dilihat dokumennya benar atau enggak. Walaupun lisan itu sebenarnya belum tentu benar. Nah, dari situ Wika itu punya banyak pengalaman. Tapi untuk masuk ke core-nya belum. Terakhir di 2 minggu yang lalu, kalau saya diskusi dengan Wika udah sering, ada dari Wika itu tanya sama saya sampai ke desain. Kalau desain pabrik saya bilang nggak bisa, detail desain saya nggak bisa, saya nggak punya gambar-gambarnya kalau detail. Kalau basis desain mungkin bisa ya, basisnya aja ya. Tapi kalau misalnya sampai detailnya saya nggak bisa. Memang Wika ini saat ini juga sedang membangun pabrik. Saya nggak tahu boleh nggak menceritai ini di Kolaka di Sulawesi Tenggara, CNI, kalau saya CNI, Ceria Nikel Indonesia, itu di Pemala. Teknologi tetap dari NV dari Cina teknologinya, yang mereka bangun di sini di Ceria ini. Itu sudah menjawab belum ya? Menjawab Davi. Yang kedua Pak. Oh yang kedua, oke. Yang pertama udah. Nggak fokus ya, tapi kira-kira seperti gitu. Saya nggak tahu persis kalau itu, tapi memang harapan saya pribadi waktu itu mengatakan bahwa harus ada perusahaan yang bisa mencuri teknologi ya, harus ada by design sebenarnya, by design dari pemerintah bahwa kita itu harus menguasai teknologi tersebut. Wika termasuk mungkin salah satunya, kalau misalnya yang lain udah telat, yang sudah banyak pengalaman. Kemudian yang kedua, mengenai NPI dan VNI ini sebenarnya teknologinya itu mirip.
teknologinya pasti RKIF. Hanya saja perbedaannya tipis antara NPI dengan VNI. Kalau NPI ini artinya lebih banyak mereduksi besi oksida menjadi besi logam, kalau VNI itu dibatasi. Itu saja bedanya. Yang lain tentu saja di sini menggunakan di bahan bakunya, di nikelnya diatur Fe dibagi Ni-nya untuk NPI itu sekitar 9 sampai 10. Kalau untuk ferronikel itu sekitar 7. Fe dibagi Ni di ore-nya ya, di bahan bakunya itu sekitar 7. Kalau NPI itu. Itu saja bedanya. Memang ada dari sisi teknologinya sama, mirip RKIF yang kita gunakan. Kalau misalnya kita ingin menguasai teknologi, walaupun sebenarnya udah telat ya, jangan suatu saat ini kita bisa pasang teknologinya udah punah gitu ya. Kita mau bangun nggak boleh lagi ya, katanya itu nggak boleh lagi bangun karena sudah zamannya dinosaurus, dia bilang gitu. Maksudnya udah punah itu teknologinya. Sama seperti blast furnace, kalau misalnya kita bangun di tahun 2050 udah nggak boleh lagi kan, dunia udah beralih ke teknologi yang lain. Nah ini sebelum telat, ya itu kita berpikir teknologi yang lain. Apakah misalkan burnernya kita ganti dengan hidrogennya pelan-pelan gitu ya, kita harus fokus ke situ. Atau jangan kita juga telat juga jangan. Kita semua telat. Akhirnya kita sekarang kopi juga nggak bisa, kemudian membuat baru juga belum tentu bisa. Oke, silakan. Ada pertanyaan lagi nggak? Kalian penasaran nggak? Ayo, ada pertanyaan? Terima kasih. Sama-sama, Dozi. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada yang bertanya? Oh, boleh saya, Bu? Ya, Fahri, silakan. Oh ya, selamat siang, Pak. Saya mau bertanya. Kenapa produk nikel itu tuh kalau mau jadi baterai yang di pyrometallurgi itu harus di mat dulu gitu ya, Pak? Kenapa nggak langsung aja jadi baterai gitu, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Fahri. Karena harus yang diambil nikelnya. Kalau misalnya di ferronikel kan ada dua-duanya, ada besi dan nikel. Dan biasanya kalau misalnya kita ingin jadikan baterai, yang diambil nikel sulfat dan juga kobaltnya kobalt sulfat. Kenapa ditambah sulfur? Ditambah sulfur itu adalah salah satu trik untuk mengusir besi. Jadi begitu sulfur ditambahkan, proses pemisahan besi akan berlangsung dengan baik di proses di convertingnya, di Pearson converter. Makanya itu yang dilakukan oleh Vale, mereka nambahkan sulfur sebelum masuk ke dalam furnace-nya. Kalau misalnya yang baru-baru ini, mereka produksinya ingin bisa masukkan VNI dan NPI dan juga ingin masukkan nikel mate. Mereka tambahkan sulfurnya di Pearson converter. Itu adalah trik untuk menghilangkan besi. Begitu besinya sudah kecil kadarnya, baru kemudian dimurnikan lebih lanjut, lebih mudah untuk dikonversi menjadi nikel sulfat dan juga ada kobaltnya di situ. Kobalt sulfat juga bisa diambil walaupun kecil dari biji nikel yang solid. Yang limon itu lebih dominan, lebih tinggi maksudnya kobaltnya dibandingkan dengan yang sapolin. Memang harus caranya sampai hari ini orang taunya tambahkan sulfur. Itu salah satu trik untuk menghilangkan besi. Kalau misalkan tanpa menambahkan sulfur, kita hembuskan oksigen ya untuk menghilangkan besinya, itu biasanya nikelnya juga akan ikut masuk ke dalam slagnya. Jadi nikelnya juga akan ikut terbuang selain besinya. Itu yang tidak diinginkan. Begitu Fahri. Jadi trik bagaimana memisahkan besi itu dengan mudah. Walaupun idenya juga macam-macam, bisa saja itu di leaching semuanya itu bisa, tapi butuh biaya yang lebih besar gitu ya. Oke. Ya, terima kasih Fahri pertanyaannya. Yang lain ada pertanyaan? Oke, silakan Nafila. Selamat siang, Bu. Ya. Saya izin bertanya. Tadi pas di proses di RKIF itu kan hasilnya itu sebagian besar ada moisture content yang berupa air gitu kan, Pak, Bu. Nah, itu apakah ada pengaruh yang signifikan seandainya moisture content-nya itu dari awal di dryernya sudah sangat sedikit, bukan cuma sekedar dikeringkan supaya nggak jadi terlalu viskus gitu, Bu? Nggak lengket ya? Gimana, Pak? Oke. Nafila, jadi terima kasih. Jadi kalau misalnya dihilangkan sampai 0%, itu debu yang terbentuk banyak sekali di rotary dryer. Sama seperti kita nyapu pagi-pagi, pernah nyapu nggak ya? Nyapu depan rumah, kalau misalnya kering, musim kemarau, debunya kan kemana-mana. Biasanya kita semprot dengan air sedikit, gitu ya. Jadi ini salah satu trik juga di rotary dryer. Dikeringkannya itu jangan sampai habis. Dikeringkan itu ya sampai dia tidak lengket, mudah ditimbang dan segala macam. Itu udah cukup. Karena kalau misalnya akan dikeringkan menjadi benar-benar kering, jangan-jangan 20% itu debu. Sekarang ini saja yang dikeringkan sekitar 20% air, 2% masih ada debu, sekitar 2%. Debu itu paling banyak dari rotary kiln.
rotary kiln karena dia kering. Kita bisa lihat di depan dari rotary kiln ini di bagian awalnya itu untuk menangani debunya sebelum masuk ke back filter atau masuk ke dalam back filters yang digunakan, atau bisa juga menggunakan elektrostatik precipitator. Itu ada cyclone, banyak sekali cyclone yang dipasang untuk memisahkan debu terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam back filternya. Itu dari rotary kiln karena udah benar-benar kering. Nah, itu nggak diharapkan terjadi di rotary dryer. Kalau misalnya artinya kita menangani 2 debu kan, debu rotary kiln-nya banyaknya luar biasa, kemudian debu dari rotary dryer juga akan banyak. Jadi untuk mencegah rotary dryer ya masih ada airnya, dan itu kan alami dari bijinya udah ada. Mungkin itu, Nafila. Oke. Ya, itu Nafila ya. Yang lain ada lagi pertanyaan? Di sini ada, oke, ada siapa? Raihan. Ya, silakan Raihan. Suara saya terdengar ya, Bu? Silakan Raihan. Oh, ya. Jadi selamat sore Bapak dan Ibu serta teman-teman semua. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dulu kepada Pak Zulfiadi atas materinya, sangat memberikan banyak insight menarik ya bagi saya seorang yang nggak terlalu mendalami ilmu metalurgi. Sebenarnya sini saya tertarik sama ini Pak, sama style yang tadi Bapak bilang di awal itu tadi, mana style ini sebenarnya saya juga baru tahu minggu lalu, ini teknologi dari Indonesia yang sebenarnya mungkin emang bisa punya potensi yang besar untuk diterapkan di Indonesia. Nah, sini sebenarnya saya punya 2 pertanyaan Pak. Apakah dengan adanya style yang katanya bisa memproduksi MHP apa yang mix hydroxide precipitate yang nantinya bisa diolah jadi nikel kelas 1, itu kedepannya di Indonesia sebenarnya apakah memungkinkan dengan adanya produk tersebut untuk mendirikan industri baterai lithium, yang industri baterai lithium itu kan sebenarnya membutuhkan nikel sebagai bahan bakunya ya. Dan saat ini sebenarnya trennya juga kedepannya untuk kendaraan itu lebih prospeknya lebih ke kendaraan yang listrik, gitu, kendaraan yang bahan bakar itu benar-benar ditinggalkan. Nah, yang kedua, ini menurut Bapaknya sebagai praktisi metalurgi, apakah kedepannya teknologi style ini emang benar-benar bisa diterapkan di Indonesia atau kayak hanya sekedar hitam di atas putih aja gitu ya Pak? Sekian dari saya, terima kasih. Ya, baik, Raihan sudah pernah tahu style ya. Sebenarnya saya tidak mau bicara mengenai style ini karena terus terang itu kan hidrometalurgi ya. Saya baru mendalami style itu sekitar 2 minggu atau 3 minggu yang lalu di suatu webinar. Sebenarnya saya selalu menolak kalau misalnya ada orang yang mengundang saya untuk mendengar style, saya bilang itu bukan bidang saya, itu Pak Jaki, bukan saya Pak Jaki. Selalu begitu saya. Udah terakhir saya nggak bisa lagi menolak. Ini dia bilang ini dari acara Perhapi ini dia bilang Pak Jaki saya undang, Bapak juga harus hadir gitu. Saya juga harus hadir, harus ya. Oke, saya hadir di situ. Nah di situ saya jadi penyangga ya di style ini. Saya pelajari style ini. Memang konsepnya bagus. Saya juga baru tahu itu adalah sebenarnya pyrometalurgi, asam sulfat dicampur kemudian masuk dalam kiln. Setelah itu diusahakan di bagian akhir sulfat dari besinya keluar gitu ya. Kemudian nikel masih nikel sulfat, kobalt masih kobalt sulfat, MG nggak bisa dihilangkan masih dalam MG sulfat. Setelah itu dia leaching seharusnya dengan menggunakan air saja, nikel sulfat dengan kobalt sulfat itu akan mudah masuk dalam air, terleaching, tapi Fe-nya tidak. Itu konsep dari proses style ini. Saya juga waktu itu bilang sama Ibu Rulan dan juga Pak Cipto, kenal ya, Bu Rulan yang biasa presentasi, kemudian Pak Cipto, bahwa ini kalau harus dikembangkan, ini harus didukung, karena ini yang kita butuhkan saat ini di Indonesia. Ini yang dibutuhkan di Indonesia saat ini. Dan banyak sekali yang nikel kadar rendah di Indonesia belum pernah diolah. Limonit, kita masih mengharapkan teknologi HPAL. Teknologi HPAL itu kita juga masih jauh tuh. Artinya kalau misalnya yang bangun siapa? Envy yang bangun yang paling murah. Kalau misalnya yang paling mahal ada Sumitomo yang harganya lebih mahal lagi ya, teknologi Jepang. Envy ini yang paling murah pabriknya. Jadi kalau misalnya ada style ini dan dia bisa berkembang dengan baik, itu kami dukung. Kebetulan Jumat minggu lalu ya, beliau datang ke Bandung diskusi dengan kami. Tapi lebih banyak ke pemanfaatan tailingnya ya, tailing digunakan untuk apa. Tapi diskusi banyak di situ. Jadi kalau misalnya harapan saya itu menjadi teknologi Indonesia yang akan berkembang ke depan, dan harapan saya juga kalau misalnya nggak berkembang ya kita orang Indonesia itu yang sama-sama mengembangkan gitu. Masalahnya dari mana? Mereka juga untuk mendesain pabrik itu, kalau misalnya yang saya dengar bukan di Indonesia, mereka menghubungi suatu desain institut di Jepang yang mereka juga akan mendesain secara detail. Jadi Indonesia itu masih jauh ya dalam hal mendesain itu, kita masih ketinggalan jauh sekali.
Terus saya ngomong sedikit. Saya pernah bekerja di perusahaan Jerman di Siemens voestalpine Industrie Anlagenbau. Kita bangun pabrik. Saya waktu itu banyak berada di Cina. Kita bangun pabriknya pabrik baja sih sebenarnya. Saya sekitar 10 bulan berada di Cina, commissioning pabrik Cina, training operator Cina dan segala macam. Ini kebalikan yang terjadi saat ini, kebalikannya. Mereka datang ke Indonesia, mereka training orang Indonesia gitu. Kebalikan yang terjadi di Indonesia saat ini. Seharusnya kalau saya yakin Indonesia itu mampu, Indonesia itu bisa sebenarnya. Karena kita belum pernah saja gitu ya, belum pernah diskusi bareng, belum pernah lintas disiplin, kita masih lemah. Di perusahaan saya dulu pasti yang bergerak di depan itu orang mesin itu yang utama, karena kalau bangun pabrik orang mesin kan. Dibantu oleh orang elektro, kemudian ada orang yang ngerti kontrol, kemudian ada orang prosesnya, baik dari teknik kimia maupun dari metalurgi. Itu ada di situ. Jadi ada dua. Kalau misalnya yang metalurgi ini tugasnya lebih banyak ke masaknya ya. Kita masaknya, kita ngasih apa segala macam. Kita chefnya lah. Apa istilahnya cooking apa sekarang ini, chef ya, untuk masak itu ya. Kita seperti gitu. Kalau misalnya kita masak kan butuh kompor. Kompornya kan buat mesin kan. Nggak mungkin orang masak chefnya buat kompor kan nggak mungkin gitu. Ada kontrol dan segala macam. Harusnya bisa gitu. Harusnya bisa. Yang teman saya kalau misalnya di Jerman nggak ada teknik kimia ya, Ibu Winnie ya, tahu Bu ya. Di sana istilahnya mereka itu Verfahrentechniker, itu teknik mesin yang fokusnya ke membangun pabrik. Itu yang jadinya teknik kimia. Ya, kalau misalnya di Jerman nggak ada. Teknik kimia itu nggak ada. Kalau misalnya kita teknik kimia nggak ada di Jerman. Kimia ada kimia murni. Teknik kimia nggak ada. Yang ada mesin, bagian dari mesin yang fokusnya untuk membangun pabrik. Ini yang disebut dengan teknik kimia. Mungkin ada rekan-rekan yang S3 di Jerman, pasti mereka larinya ke Verfahrentechniker. Membangun pabrik sih. Mulai dari pipingnya dan segala macam ya. Itu biasanya rekan-rekan dari teknik kimia. Kalau misalnya kita bilang Verfahrentechniker. Kalau misalnya kita di metalurgi, lebih banyak ke bumbunya. Untuk masukkan misalkan bahan karat tipe 304. Gimana caranya ini membuatnya, menghilangkan karbonnya, bermain dengan slagnya, bermain. Itu lebih banyak di situ kita di resepnya, resep untuk masaknya lebih banyak di situ. Udah menjawab belum ya? Ada 2 pertanyaan tadi, Rehan. Apalagi yang belum ya tadi? Iya, Pak. Yang kedua ini sih Pak. Mungkin pandangan secara umum aja sih Pak. Maksudnya kalau dari menurut pandangan Bapak ini si teknologi style yang selama Bapak pelajari kemarin apakah benar-benar mungkin untuk diterapkan atau hanya sekedar kayak sekedar hanya muncul di paper aja gimana Pak? Mereka sudah bangun pilot plan, Rehan. Mereka sudah bangun pilot plan. Mereka ngundang saya udah agak lama. Saya belum punya waktu ke Bogor untuk melihat pabriknya ya. Harapan kalau saya berharap itu, dan mereka juga sama. Visi mereka kalau saya bicara dengan Pak Cipto, Ibu Rulan ya, visinya juga sama. Mereka akan merealisasikan pabrik ini. Jadi tidak hanya wacana. Dan banyak perusahaan-perusahaan tambang nikel yang sudah tertarik ke teknologi ini. Itu salah satu alternatif sebenarnya. Kemudian di situ juga saya sempat bilang lagi ke Pak Cipto dengan Ibu Rulan itu teknologi itu yang tadi konsep proses MON tadi. Rehan, bagaimana? Tertarik nggak yang proses MON-nya? Tertarik nggak? Itu kalau misalnya itu bisa, itu luar biasa saya bilang. Kalau misalnya itu bisa, orang Indonesia bisa membuat seperti gitu ya, bisa netes nikelnya, nikelnya nikel murni netes, bukan lagi MHP. Kalau mereka itu cuma MHP netesnya. Ini udah nikelnya nikel murni gitu, bisa dipakai untuk apapun, yang harganya jauh lebih mahal. Udah ukurannya nano. Besinya juga besi dihargai premium. Itu luar biasa. Ini makanya kemarin itu saya bilang ke Ibu ini, ke grup, bisa nggak kalau misalnya ini kita entah gimana caranya. Saya bilang ini di lab di saya ini saya akan coba bisa netes saja nikelnya sama besinya skala lab gitu ya. Itu udah satu loncatan. Kemudian setelah itu berpikir pabriknya entah gimana caranya. Kita hidup udah katanya udah otomatisasi, udah 4.0 ya. Udah naik ke bulan, udah macam-macam masa ya. Itu yang harus kita lakukan. Yang style juga sama, itu harus didukung. Kemudian proses-proses alternatif yang lain juga kita harus tetap kembangkan gitu. Apalagi ke depan ini dituntutnya yang ramah lingkungan. Gimana Rehan? Baik Pak, terima kasih. Tertarik dengan ini mengembangkan MON enggak? Belum. Belum. Tertarik Pak, itu Rehan Pak, tapi malu. Rehan ini penelitian juga ngulik backstage Pak, tapi buat abu biomasa ya, buat pembakaran dan sifat mineral abu biomasa, karena masih sawit ya. Oke, yang lain ada lagi. Di sini ada Fikri ya. Fikri masuk dengan saya ya. Ininya, ya bukan rancang pabriknya ya? Iya Bu.
Ada pertanyaan nggak? Katanya saya mau ngasih judul tentang pabrik nikel nih. Mungkin pertanyaan pertama, eh, kenapa pertanyaan pertama Pak, kenapa saprolit itu kalau di pyrometalurgi itu recovery-nya sedikit rendah gitu Pak? Terus pertanyaan kedua, kenapa proses reduksi itu sedikit terjadi di rotary KILN gitu Pak? Apakah itu memang diinginkan atau tidak gitu? Mungkin sekian pertanyaan dari saya Pak. Oke. Baru minggu lalu ya dapat judul. Silakan Pak Zulfiadi. Kenapa kecil, Fikri? Kenapa kecil saprolit? Ya. 95%? Dari slide yang ke-39 Pak, kayak ya kalau misalnya dibandingkan dengan hidrometalurgi memang kecil recovery. Itu secara umum ya. Kalau secara umum itu bukan spesifik ke nikel. Secara umum seperti itu. Sekarang ini kalau misalnya kita lihat recovery nikel dari HPAL itu sekitar 90%, 92% recovery nikelnya. Memang mereka kadarnya rendah, mulai dari 1,6%. Yang di pyrometalurgi, di proses di furnace-nya itu, terutama untuk NPI, itu bisa 97%. Bisa 97%. Jadi lebih tinggi dibandingkan dengan HPAL. Kita bisa tambahkan karbon lebih banyak, kita buat kondisi yang lebih reduktif. Tetapi setelah itu kan ada nikel yang hilang, bukan hilang sih, dalam bentuk debu dan segala macam, atau terbawa ini apa namanya sepatu safety shoes-nya operator gitu ke rumah gitu ya. Itu kan ada lengket di mana-mana gitu. Kemudian di pabrik ya itu juga yang menyebabkan di debu kan di pabrik kan biasanya banyak ya kalau musim hujan itu biasanya becek dari debu dan segala macam. Itu recovery nikel yang menyebabkan berkurang. Tetapi dari prosesnya itu sendiri, dari prosesnya terutama di furnace-nya, yang paling kecil itu di Vale itu sekitar 92%. Kenapa dia 92%? Karena dia itu membuang besinya. Begitu besinya dibuang, kondisinya tidak begitu reduktif. Karbon ditambahkan sedikit. Begitu karbon ditambahkan sedikit, Fe yang tereduksi juga sedikit, kemudian nikel yang tereduksi tidak begitu banyak. Tapi sudah 92% recovery-nya. Nah, bagi perusahaan-perusahaan yang menghasilkan NPI, itu recovery-nya bisa 97%, 96% itu bisa. Minimum 94-95% itu pasti bisa. Furnace itu sendiri. Tetapi secara overall, apalagi kalau misalnya di situ ada pemurnian, kemudian saya itu ada yang nikelnya nempel di runner, di launder, itu menyebabkan recovery-nya turun sedikit. Ya. Jadi sebenarnya jangan ini jangan sedih, masih tinggi lah, kita masih agak tinggi. Tapi memang kita tidak bisa melawan hidrometalurgi karena hidrometalurgi itu mulainya dari kadar yang kecil seperti emas kan, ppm kan. Itu pyrometalurgi nggak akan bisa. Mengambil emas pyrometalurgi nggak akan bisa. Mengambil yang order ppm nggak akan bisa. Nggak pernah ada. Walaupun ada teknologi sih sebenarnya bisa diubah ke sulfur, kemudian di foaming itu sebenarnya source-nya bisa juga. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua tadi apa ya? Oh, yang reduksi ya. Reduksi kenapa di kiln sebenarnya tidak dibatasi, tapi kita inginkan produktivitasnya tinggi. Kalau kita ingin meningkatkan reduksinya di dalam rotary kiln, bisa saja. Caranya waktu tinggalnya kita tambah. Retention time di dalam kiln itu kita tambah. Efeknya kan produktivitas. Ngapain saya reduksi di sini lama, toh begitu saya masuk furnace, temperaturnya tinggi, itu akan lebih cepat ya reduksinya. Jadi kombinasi antara kiln dengan furnace. Prinsipnya seperti teknologi yang sinter electric furnace itu bisa tanpa reduksi terlebih dahulu bisa. Kita bisa finalkan semuanya di electric furnace. Di tanurnya kita bisa finalkan semuanya tanpa perlu pre-reduction. Tapi mungkin beban dari furnace-nya sedikit lebih berat dan juga temperatur yang masuk ke situ juga jadi lebih rendah. Makanya kombinasi antara rotary kiln dengan furnace ada tugasnya masing-masing. Mungkin begitu, Fikri. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama ya. Ada lagi pertanyaan terakhir dari Nurul? Ada pertanyaan karena TA-nya juga tentang nikel? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada ya. Kalau nggak ada Pak Zulfiadi, saya mau bertanya nih.
berarti kalau di Indonesia ini gimana ya pemetaannya gitu? Kira-kira ada berapa perguruan tinggi yang punya bidang yang mensupport industri ini ke depan gitu? Atau apakah kita memang hanya jadi tempatnya aja ya, yang punya bijinya aja, sementara yang pakai semuanya dari Cina gitu ya? Terus kita cuman menyediakan tempat. Gimana nih kira-kira ke depan? Atau misalkan pemetaan sekarang gimana dan ke depan kira-kira gimana nih Pak Zulfiadi? Ya, sulit pertanyaannya Bu. Ini terima kasih. Jadi begini ya, sebenarnya kita sangat lemah. Kita lemah di semua lini. Kita lemah di semua lini. Dari sisi teori mungkin kita bisa, teori proses kita bisa ya. Kita kelemahannya sekali lagi di membangun menjadi pabrik. Itu kelemahannya luar biasa. Kalau misalkan tidak ada investasi dari China yang masuk ke Indonesia, dari China nggak masuk ke Indonesia, mungkin kita dari dulu seperti itu saja, nggak berkembang. Kita belum bisa membuat daya tahan karat. Kemudian mungkin daerah-daerah itu juga tidak berkembang, gitu ya. Artinya dia punya biji nikel, ini mau diapain ini? Pabrik yang bangun juga nggak ada, modal juga nggak ada. Nah, begitu Cina masuk ke Indonesia, tentu saja menggandeng lokal juga. Ya, mereka punya teknologi, yang harga teknologi mereka itu kira-kira seperlima lebih murah dari teknologi Jepang dan teknologi Eropa. Memang kadang-kadang tidak menggunakan copper cooling, sehingga furnace-nya mungkin jebol setiap 2 bulan atau 2 tahun ya, harus ganti refactory. Tapi yang jelas kan bisa beroperasi, bisa menghasilkan uang. Orang bisa bekerja, bisa beroperasi, bisa menghasilkan uang. Itu kan yang mereka inginkan. Teknologinya murah. Mungkin lifetime-nya kurang dari 15 tahun atau kurang dari 20 tahun dibandingkan dengan teknologi Eropa bisa sampai 40 tahun. Itu kelemahannya. Kalau misalnya ditanya mengenai perguruan tinggi, sebenarnya kelemahan kita satu lagi, Bu, ini kelemahan kita ya secara umum. Kadang-kadang ini mohon maaf, saya sering mengkritik juga pengajar itu di beberapa perguruan tinggi dan juga dari peneliti di badan penelitian itu jarang ke industri. Itu menjadi kita lemah. Benar nggak, Bu, ini? Jadi iya. tidak hanya tahu teori, tapi tidak pernah melihat langsung realnya seperti apa sih. Itu yang menyebabkan kita sangat lemah. Saya selalu kritik ke teman-teman yang bekerja di badan penelitian, supaya jalan-jalan dong ke industri. Saya bilang gitu. Jangan sampai nanti kita berpikir sendiri, industri kemana, kita kemana gitu. Itu sering terjadi. Saya pernah diminta dari suatu badan penelitian untuk melakukan istilahnya apa, scale up dari LD converter. Saya mau ketawa gitu. LD converter mau di scale up. Itu saya bilang di Krakatau Posko 300 ton. Bapak mau scale up berapa lagi gitu. Jadi Bapak lihat dulu ke industrinya gitu. Lihat ke industrinya itu udah ada pabriknya 300 ton. Kalau misalnya Bapak mau scale up, tuh lihat itu pabrik 300 ton. Kalau Bapak bisa curi itu lebih baik teknologinya gitu, bisa dibuat sendiri gitu ya. Itu yang di Indonesia terus terang saja, ini kenapa saya hilang ya? Kameranya hilang. Kenapa ini? Komputernya nggak ada. Ini saya nggak bisa lagi on kameranya, aneh. Oh, bisa. Oke, ada. Ya hilang lagi. Kenapa ya? Nggak Kok bisa? Otomatis. Nah, ini sekarang udah muncul pesan cannot start the video. Memang saya kadang-kadang bermasalah ini di. Nah, sekarang kameranya kamera yang lain. Baik. Nggak ada masalah. Jadi itu kelemahan di kita, Bu Winnie. Kelemahan di kita adalah di situ. Makanya saya berharap sekali kalau misalnya ada perusahaan Indonesia yang bisa membangun pabrik gitu ya. Itu memang luar biasa sekali kalau misalnya ada. Kalau misalnya dari perguruan tingginya ya, kita dari perguruan tinggi memang harus sering-sering ke industri. Yang MBKM ini sebenarnya bagus programnya. Artinya dosen diminta untuk magang ke industri, ada vokasi dan segala macam. Itu bagus sekali. Salah satunya mungkin tujuannya ke situ juga. Oke. Memang cuma sedikit ya Pak ya di Indonesia ya yang ada program metalurgi atau proses ke metalurgi. Memang sedikit ya? Susah juga menjelaskan karena sebenarnya di ITB aja kita kan ada 2 program studi ya, ada material, ada metalurgi ya. Oh iya. Ada material metalurgi. Tapi kalau misalnya dilihat dari kurikulumnya itu berbeda. Kurikulum rekan-rekan di teknik material karena mungkin dari mesin ya, dari mesin lebih banyak menyiapkan material untuk mesin. Mereka lebih kurangnya di ekstraktif mereka agak kurang. Apalagi dari mineral processing mereka kurang. PBG mereka nggak pernah belajar, ekstraktif sedikit. Mereka lebih banyak ke metalurgi fisik sama ke mechanical metalurgi. Kemudian juga selain itu belajar juga mengenai material yang lain ya, polimer, plastik, apa segala macam, composite. Mereka belajar lebih luas. Kecenderungan di Indonesia juga di perguruan tinggi yang lain di Indonesia juga sama. Seperti di UI sebenarnya mereka belajar dua-duanya. Mereka belajar ekstraksi dan juga
belajar meteorologi fisik, tetapi juga mungkin setengah-setengah porsinya ya. Di ITS juga sama, nggak begitu banyak sih yang fokus. Walaupun ya sebenarnya sih dimanapun bisa dididik gitu ya untuk fokus. Tapi sekali lagi, logam itu banyak sekali Bu Winnie. Logam itu banyak sekali. Itu baru nikel, belum tembaga, belum timah, belum aluminium, belum besi, belum logam tanah jarang, belum magnesium, belum banyak sekali logamnya. Betul. Ya, PR semua. Baik, PR ini waktunya. besar sekali. Ya, betul. Baik, Pak Zulfiadi, rekan-rekan semua sudah pukul 3. Terima kasih banyak. Menarik nggak, rekan ya mahasiswa? Ini ya lebih sangat teknis dan juga ada perspektif industrinya ya. Biasanya kalau saya ngajarnya dari buku Hayes Pak, dari Peter Hayes ya, buku biru ya. Jadi memang ada pyrometalurgi, hidrometalurgi, kemudian elektrometalurgi juga, dan nanti minggu depan Profesor Akbar Hamdani ya akan cerita tentang recycling ya, secondary resources. Jadi umum banget untuk menggelitik para calon-calon teknik kimia ini, minimal adalah yang tidak hanya bergerak ke oil and gas saja, tapi ada juga yang ke daerah mineral processing dan juga ekstraktif ini gitu. Oke, nah kami dari program studi juga memberikan ini ya, sertifikat kepada Pak Zulfiadi sebagai pembicara salam dari Pak Hari Devianto, mungkin juga sering proyek bareng kali ya Pak ya. Sering ketemu ya? Iya, sering ketemu. Kayaknya lagi jalan-jalan kemana nih Pak Hardevnya juga, kayaknya di Labuan Bajo tadi. Oke, terima kasih banyak Pak Zulfiadi, kita beri tepuk tangan dulu atas waktunya dan juga sharing sessionnya. Mudah-mudahan kita dapat memberikan ilmu dan perspektif baru ya. Pertama buat tingkat 4 karena ini sangat berat sekali di perancangan pabrik nih. Jadi kita apalagi dari tadi tentang merancang pabrik ya di teknik kimia. Baik, terima kasih Pak Zulfiadi, terima kasih mahasiswa semua yang sudah menyimak. Kita ketemu lagi nanti kalau untuk mahasiswa minggu depan juga masih ada kuliah tamu. Jadi mudah-mudahan kalian bisa ikut datang lagi ya. Oke. Terima kasih Pak ya. Baik, makasih Bu ini, sama-sama makasih semuanya. Oke. Siap pamit ya. Kita foto dulu. Coba tolong dibuka nyalanya kameranya. Nah, biar jadi saya laporan juga ke Kaprodi. Oke. Yang lain? Oke ya, saya foto ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Ya. Oke, terima kasih semua. Buat masih sampai jumpa lagi Pak Zulfiadi, sampai jumpa di lain kesempatan. Baik.